dito hatta boy hita marpungo di bagasan na orason. Jadi saotik songon pengantar manang pamuhay di ulaw tadi bagasa Boronginon molo parnonangot tadi bagasa Boronginon songon naung pinasahan ni tulaku nakin pendeta juni di Pakpahan sebetulnya nunga siap bilangan nga apa 10 pituhon. Jadi on sesi 10 pitu. Jadi sian nomor sada sesi pertama di ujung nih tahun 2020 sada ima mulai sian marga dohot tarobo. Maruduk mamuse tu na pangapeon marga Papua marga maruduk mamuse tu pertuturan tu dalihan na tolu satu bulan nasalpu bulan Maret ima taringot tu adat perkawinan Batak Akola dohok Mandailing. Kalau mas jarang kota bigi manak tawoto. Jadi nggak tanonangi di bulan nasalpu di bulan Maret. Jadi mat ribur. Perlu dong toto sebetulnya. Alana nakpe odolanna dalihanna tulu alai gudang hirana berbeda sian talaksanahot di Batak Toba ima di bulan nasalpu mai adonggo di YouTube di video di rekaman na dungi sebelum naik di bulan Februari ima taringot tu perningotaku ada perkawinan Batak Toba dari kacamata generasi muda. Jadi budak tong tak persiajari harus sebetulnya keluhan nih generasi muda tabasa saya tabigi gudang argado masai maulo na marada ton manang merbagas di bagasan ada Batak. Jadi itiki tulang pendeta Juni di Pakpahama narasumber dot bere perdosi tulus perdosi. Jadi sebelum muset di bulan Januari mahata Batak bahasa rekod mahata Batak. Jadi marupane adong gua non daftar molo hita karena di Batak Diaspora Forum ngahu tampil lo sebetulnya na 10 pitu topiki. Jadi mengenai sena rekod manang nang persidoh di Batak Diaspora Forum bui man non di ihuti di sini di huton anak ta nanangi semulai sesi perdulu sampai itu sesi pas 10 pitu sonari. Jadi berlanjut do tu bulan naro bahkan ngarok tong judulnya. Jadi tak tampil lo pe ditikinan non di Batak Diaspora Forum do dia ke grup nasing. Jadi bahasa gabe rekodnya menarik ngoti itu loson sebetulnya aka topik-topik tahun mar sumber sian diskusi di Batak Diaspora Forum gudang. Dia terakhir adong aka suku-suku dohot aka parnonangon di Batak Diaspora Forum grup WhatsApp taringot tu ulos. Nah, jadi ala huingot lae tidon lae Daniel Bronson simajuta go hira dohonon pakarnion ala nasida ngahya ma presentasi hod di forum grup diskusi Batakologi. Jadi huihuto detiki tong taringotu uloson. Ibana ta pio nasida laho taudang laho mengalian panorangyo di hita taringotu uloson di bagasan Boronginon. Jadi bahasa rekod uloson. Jadi melota taringoti ulos kan kira termasuk sentral lo di adat Batak. Bahasa sentral udok. Nah, taruh macam misalnya molo di adat perbagason kan itu kan molo merata sinamo kan sinamo inna sedia mau ulos.
Ya kan asing dos nakok na do tua nain na kan. Jadi molo majalo sinamot perburu ba pasaton nama tong ulos. Idok mah 10 pitu ulosin na para anak mah misalnya. Jadi kan imai perdulu tuh. Nah kedua homolo tidak harus sebetulnya uloson kan ulus sebetulnya pengertiannya kan kain tenunan Batak tradisional. Ima perdulu, ima di ulos molo tado kira ulus herbang maragorri kan kain tenunan Batak tradisional itu na tidak sebagai penampilan masuk tadok kan di uloson. Alai na paduahon adong gotong pengertian uloson perlambang setiap pemberian dari pihak hula-hula kepada pihak boru. Nah, itu sian definisinya dari pengertiannya. Alai hurasa huilala nata nonangi di bagasa borginon ulos herbang do. Yaitu kain tenunan Batak asli. Ulos tenunan Batak asli hanya mengenal 3 warna, yaitu putih, merah, dan hitam. Nah, jadi molo ulos so godanggu sebetulnya ido ulos kan adong go ulos herbang, adong ulos nasora buruk, tano mai manang hauma, adong ulos-ulos atau ulos tonunan sadari. Ulos kan di ulon perbagaso kan gudanggu tidak tinonus sadarin aja amplok boilian alai ulos do garitong. Dos do argani do ulos herbang. Adong muse bahan makanan atau sajian makanan. Tonggo ulos sih. Beras, nasi, dan ikan. Berkat atau dua restu. Ulos rohani mah gorri. Alai molo diborngin ora molo hui ton bahan presentasi ini lai Daniel Bronson 5 juta. Tadi tuh ulos herbang mara gudangon. Jadi bahasa uluson penting dakkola di ulang adat mulai tidak siang mulai awal kan siang mulai sahat kita tu portibio kan itu ulos paropa kan ipa saat tulang mah ulos paropa tu berena jadi berarti ulos kan nah dung magodang gimana ba marbagas mah kan tu parbagas mah hok ripe nah sahat mah di si ulos hela lasidora ulos tu buru ni perburu kan perburu tu pasato nih idokon ulos hela lai dua cedu di ulos sokan tu buruna doh tu helana baik tebay mano mandar kan baru muse dung maranakon magudang manakonna ikon pangulihononna molo bawa pamulihonna molo boru jadi idok ma dapatan ulos ma muse paranak idok ma ulos pat samok guarra jadi molo tu pat samoti kan tu nama cari nalau biaya tu manak sinamot tu na pangulion anak gue jadi tu amat tamai alai nate do ulus pergonggom alai nangai pasada kan ulus pat samok do garaiban ipasada mai nah dung pangulihon anak mangnang pamuliho boru baru saat manguse tu na matua molo idok matua rupani ba ngasah tujung ninguluna iman kan ba saat ma ulos saput imana mah terakhir kan jadi berarti kan matsai gudanggo pamakai ni uloson jadi matsai penting jadi itu nata nonangi di bagasa boronginon jadi anak asal pola gajang pinasama musi itu moderator asa tabigi panuturio manang panorangio sian narasumberta lae Daniel Bronson 5 juta sarjana teologi siam Medan dan tidak di Medan dora jadi pinasama tu tulang pendeta Joni di Pakpado tu tulang Harisan Boni nenggolan malate tulang ya mulate dia mengguru di pamuhaina lanjut mahita amang do inang tu narasumber utama ta ima lai Daniel Bronson Simanjuntak nasida atar poso do pe ganteng muse
Ya, dang binoto adong ngadong pasangannya manang dang. Atau deh. Ya, jadi nasida asli sian Sidikalang, baru dung sidung sekolah SMA lanjut matu STT HKBP Pematang Siantar. Jadi sonari lagi pai mahoma lau mendaftar tu calon pendita. Jadi au termasuk luar biasa do menurut au Lion alana berarti adongan non bibit sian tohonan pendita na menggumuli taringo tu adat Batak khususnya ulos. Nah, saya ngia mak tulai Daniel anon boilam maherbang aka pakobaisonna. Songonima perkenalan taringo tu Lai Daniel kami matiki tu Lai Daniel lau pasaton materi molate. Mau lihat tema di amang moderator sekali mau lihat tema tutu tu amang bostang raja guguk nang pasahat nakin songon pengantar ate. Jadi mau lobo inian mangalehon share screen hami ate amang di amang moderator manang co-host. Silakan Lai. Udah kita jadikan co-host. Coba di share screen. Sian akun Daniel nawar guar Daniel Sadanai atau amang. Oh iya. Oke, Mang. Sebentar ya, Mang. Oke. Ya. Sudah bisa kan, Lai? Udah, Mang? Oke, Amang. Oke, baik. Oke. Sebelumnya marbahasa Indonesia mal hami ate amang. Nauli lah ya. Oke amang. Jadi di keterangan ataupun diskusi Parnonangion kita di malam hari ini, kami membawa judul filosofi dan makna serta penggunaan ulos. Kalau boleh bercerita sebelumnya kenapa kami menggumuli akan hal ini, karena memang kami sendiri sadar kalau generasi muda sekarang sudah banyak yang apatis ataupun mulai tidak acuh lagi terhadap adat Batak, terkhusus Batak Toba kita. Jadi bagaimana kita bisa maju ke depannya sementara identitas diri sendiri saja tidak kita kenal seperti itu. Makanya kami memilih kemudian untuk menjadi judul skripsi pada awalnya, filosofi dan makna serta penggunaan ulos ini. Mungkin itu saja sedikit pengantarnya kenapa bisa kami hadir pada malam hari ini untuk menjadi memberikan sedikit tambahan terhadap pengetahuan kita terhadap ulos. Baik, Amang Inang, ulos pada awalnya memang untuk memberikan kehangatan, karena orang Batak sendiri yang diketahui hanya mengetahui 3 sumber kehangatan atau tolu haroroni hinalas, yaitu matahari atau matahari, api, ulos atau pakaian, selimut, kain, dan lain-lain. Mengapa ulos ini menjadi hal yang banyak mendapat perhatian? Karena sifatnya yang lebih dinamis daripada 3 sumber kehangatan lainnya, seperti matahari yang ada waktunya untuk terbenam, ataupun api yang memiliki tingkat kehangatan ataupun panas yang lebih tinggi. Tapi ulos memiliki sifat yang dinamis ataupun fleksibel, bisa digunakan di mana saja. Berbicara ulos Batak, seperti yang disampaikan oleh Amang Bostang tadi, kami menambahi lagi bahwa ulos memiliki pengertian secara umum kain tenunan khas dari masyarakat Batak Toba, suku yang berasal dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara, Indonesia. Di beberapa daerah lain ataupun suku Batak lain seperti Simalungun, Karo, dan Pakpak memiliki sebutan berbeda terhadap ulos ini. Simalungun memanggilnya dengan hiu, Karo memanggilnya dengan uis, dan Pakpak memanggil ulos dengan oles. Dalam pembahasan kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang, kalau dibilang Amang Bostang tadi, ulos Naherbang gitu ya.
Tapi saya menggunakan bahasa di sini ulos adat, ataupun dengan bahasa lainnya ulos namar goar, ulos namar haduhoan, ataupun ulos namar tohonan. Beberapa fakta yang unik tentang ulos. Yang pertama adalah ulos telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda ataupun warisan tak benda, Intangible Cultural Heritage, sejak tahun 2014. Yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda di sini adalah bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lainnya. Nah, berangkat dari pengertian dan pengakuan terhadap ulos ini menjadi sebuah pertanyaan. Ketika ulos yang kita tahu adalah kain tenunan khas, tetapi digolongkan atau dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda, bersifat tak dapat dipegang. Bagaimana ceritanya seperti itu ya? Kemudian fakta berikutnya adalah Museum Rekor Indonesia pernah mencatatkan parade ulos terpanjang, yakni sepanjang 500 meter pada Festival Danau Toba di tanggal 17 Oktober 2014 di Kota Balige pada saat itu. Tanggal itu juga menjadi peringatan sebagai Hari Ulos yang diperingati setiap tahun. Jadi kalau untuk para pegiat ulos ataupun para penenun ulos, tanggal 17 Oktober ini merupakan tanggal yang penting bagi mereka dan bagi kita juga secara umum bangsa Batak. Ulos tersebut berjenis sadum. Kemudian dukungan pemerintah Republik Indonesia pernah membuat event Ulos Fest 2019 atau Festival Ulos tahun 2019 di Museum Nasional Republik Indonesia pada 12 November sampai 17 November 2019. Merujuk pada asal muasal kata ulos ini, ada beberapa sumber seperti Amang Monang Naipospos pernah mengatakan bahwa salah satu kepercayaan dari beberapa budayawan mengatakan bahwa sumber kata ulos itu, asal muasal dari kata ulos itu adalah ulas, yang berarti semakin hangat. Pengertiannya adalah sesuatu yang dapat memberikan perasaan lebih hangat, nyaman, ataupun lebih tentram lagi. Kemudian beberapa sumber lagi mengatakan bahwa asal muasal kata ulos ini berasal dari kata ulus, atau yang secara terjemahan langsungnya tiup, berarti tiup ataupun hembus. Pengertiannya sesuatu yang tidak dapat tersentuh, tetapi dapat dirasakan, dapat dilihat jika disertai dengan perantaraan benda lain. Misalnya dedaunan yang ikut terbang, ditiup ataupun dihembus angin. Sejarah adanya ulos. Jika ditanyakan sejarah tentang adanya ulos, akan banyak sekali sumber yang berbicara sejarah ini melalui mitos ataupun turi-turian. Kenapa? Karena memang penggalian terhadap ulos ini masih sangat kurang. Jadi bisa saya sedikit ceritakan, saya tuliskan di sini, saya tampilkan di sini. Si Borodeak Parujar menenun dunia ataupun Portibi Banua Tonga dalam bahasa Bataknya. Dengan sebelumnya dia berada di Kayangan Banua Gijang. Kesehariannya adalah bertenun ataupun martonun. Si Borodeak Parujar disebut Partonun Nautusan atau Maha Ahli Tenun. Jika mengikuti cerita ataupun beberapa pustaka Batak yang menuliskan tentang cerita terjadinya dunia ini, maka tidak lain dan tidak bukan aktor utamanya adalah si Borodeak Parujar. Karena memang dalam kisah mitos itu ataupun turi-turian itu, si Borodeak Parujar lah yang tidak henti-hentinya untuk menaburkan pasir ataupun tanah ke lautan, ke air itu agar ada pijakannya ataupun daratan tempat dia singgah seperti itu. Sehingga muncullah istilah ai ulos ni si Borodeak Parujarima tano natino pani partonun na utusani. Jika saya terjemahkan secara langsung, ulosnya si Borodeak Parujar adalah tanah yang diciptakan oleh Maha Ahli Tenun.
mengikut kepada catatan sejarah, karena tidak sah rasanya jika kita hanya berbicara tentang mitos dan turi-turian. Tetapi hanya sedikit catatan sejarah yang mengulik tentang ulos ini. Yang pertama, pada abad ke-14 dengan masuknya pedagang dari India yang membawa serta alat tenunnya. Dari sana, orang-orang Batak mulai belajar bagaimana caranya menenun dan akhirnya melahirkan ulos. Kemudian, penyempurnaan alat tenun oleh serdadu Nippon di masa pendudukan Jepang, sehingga proses pemintalan ataupun masorha bisa dilakukan oleh satu orang saja yang sebelumnya dilakukan oleh 2 orang. Dari catatan sejarah ini memang sedikit kurang bisa kita terima, mengingat orang Batak itu sudah ada bahkan sejak abad ke-5 ataupun sampai abad ke-7 Masehi. Jika kita mengingat pada sejarah datangnya bangsa Batak dari tulisan mendiang opung Profesor Bas, beliau pernah mengatakan bahwasanya ras Batak itu ketika dia berjalan dari tempat asalnya yaitu Mongolia sudah membawa peradabannya, salah satunya adalah ulos. Jadi untuk catatan sejarah yang ini hanya untuk melengkapi, mungkin bisa saya katakan seperti itu. Dari sana bisa kembali saya ajak terutama khusus kepada pemuda-pemudi ataupun Naposo Bulung dari bangsa Batak, perlu penggalian lebih dalam lagi, perlu penelitian lebih dalam lagi terkait catatan sejarah atau memang arkeologi dari ulos ini. Kita masuk ke dalam filosofi dan makna. Filosofi dan makna akan berbicara tentang hanya akan berbicara tentang ulos adat. Seperti yang dikatakan tadi, ulos namargoar, ulos namarkadohuan, ulos namartohonan. Dahulu segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan hal yang berbau mistis dan magis. Hal tersebut terjadi karena tingkat spiritualitas masyarakat adat yang tinggi. Makanya tidak heran jika orang tua dahulu lalu memberikan wejangan ataupun nasihat kepada generasi muda dengan kata istilah-istilah patang ataupun Toka. lain sebagainya seperti itu ya. Jadi sekarang bagaimana gitu? Karena kita sudah lebih mengandalkan logika daripada tingkat spiritualitas kita, maka hal-hal yang berbau mistis dan magis itu pun menjadi hal yang dikesampingkan. Bisa kita jawab mungkin masing-masing pribadi ya. Oke. Filosofi dan makna diawali dari proses pembuatannya. Proses pembuatan ulos itu yang pertama dengan 2 alat. Yang pertama alatnya bernama godokan, alat tenun tradisional yang biasa disebut ula-ula tonun. Jika kita mungkin bisa mencari gambar-gambar di internet ataupun yang lainnya, godokan ini berbentuk seperti hanya beberapa batang kayu dan lilitan-lilitan benang, sehingga di tempat itulah, di alat itulah, para penenun bisa menenun ulosnya. Yang kedua adalah kasuksak ataupun alat tenun bukan mesin. Dengan peralatan yang lebih kompleks, ulos itu bisa dibuat dalam jangka waktu yang lebih cepat. Bisa kita lihat dalam slide yang saya bagikan, ini adalah proses dari pembuatan ulos. Mungkin kami akan membacanya hanya secara singkat saja. Dimulai dari pembuatan benang atau mamipis dengan sorha, menjadi gulungan benang ataupun upalan, kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan parsigira. Untuk warna merah disebut manubar, untuk warna hitam disebut masop. Kemudian diikuti penambahan itom agar warna tersebut menjadi awet. Pemberian motif khusus dengan cara manggatip, diikatlah ulos tersebut, beberapa untayan benang tersebut dengan serat atau daun serai. Kemudian dilanjutkan dengan pencerahan benang atau mangunggas dengan nasi atau idahan. Penguntaian benang ataupun mangani dengan ukuran lebar sadupa ditambah butuhani tangan. Mungkin saya akan jelaskan tentang lebar sadupa ini adalah serentang tangan seperti itu. Jadi ukuran ulos
pada masa itu karena orang Batak belum mengenal satuan panjang ataupun satuan lainnya, satuan berat ataupun satuan panjang. Jadi orang Batak mengenal ataupun mengukur ulos itu dengan tangannya seperti itu, selebar tangan. Jadi istilah itu adalah sadupa. Jadi ketika kita merentangkan tangan kita, maka itu adalah sadupa. Jika sadupa dari bagian tubuh kita ini ataupun badan kita ini masih kurang, maka akan ditambah lagi panjangnya ketika misalnya seseorang itu, penenun itu membuat ulos untuk orang yang lebih tinggi ataupun besar, maka akan ditambah lagi dengan istilah tadi sabu tuhani tangan. Jadi kira-kira Amang Inang, butuhani tangan itu terletak di lengan bagian bawah yang bagian yang menonjol. Jadi butuhani tangan adalah ini. Jadi ketika sadupa itu kurang, maka akan ditambah lagi sabu tuhani tangan ini gitu. Bagian dari perutnya tangan ini ditambah dengan sampai ke jari-jari. Itulah satuan ukur pada saat itu untuk ukur dari panjang ulos. Kemudian dilanjutkanlah dengan proses menenun atau bertenun, martonun seperti itu, martonun. Dan akhirnya nanti di ending dari pembuatan ulos ini dilanjutkanlah dengan menghias atau manirat. Seperti ujung-ujung dari ulos itu mulailah dibuat hiasannya seperti itu. Mungkin sekarang tempat-tempat tulisan ulos itu biasanya ada di siratnya seperti itu, dilanjutkan dengan rambu-rambunya. Dalam proses pembuatan ulos ini bisa dikatakan panjang, dan kerapatan tenunan ini panjang Golongan dan satu itu kan Pak? kerapatan ini adalah menjadi hal yang paling 5 penting. juta. Golongan satu yang sebut Pembuatan pembangunan ikan surat keterangan nasib kepala desa ini terbaik kan? Tolong dulu Bu, ada pembicara. Ya, tolong di apa? Di mute ya. Ya, silakan, Le. Iya, terima kasih Amang. Dilanjutkan lagi, penenun itu harus memenuhi syarat memiliki konsentrasi yang tinggi, kesabaran, kecermatan, dan tingkat spiritualitas yang tinggi. Kita ingat lagi di slide sebelumnya, karena segala sesuatunya pada bangsa Batak dahulunya dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dan magis. Maka untuk pembuatan ulos sendiri pun, partonun harus memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, karena ulos itu dianggap adalah hal yang mistis dan magis. Nah, akibatnya bisa, jika ulos itu memiliki panjang dan kerapatan yang baik, maka ulos itu akan mendatangkan berkat. Tapi jika panjang ataupun tingkat kerapatan dari ulos itu buruk, sedikit bolong misalnya, ataupun sedikit kurang rapat di tengah, panjang yang kurang, dan lain sebagainya, itu dipercaya bisa mendatangkan bala, baik untuk penenun maupun si penerima ulosnya. Seluruh proses pembuatan ulos mencerminkan kehidupan manusia dari awal kehadirannya, seperti tadi, mulai dari pemintalan, pembuatan benang, dan pada akhirnya nanti ulos, itu menggambarkan manusia dari awal kehadiran di dunia hingga akhirnya menjadi sesuatu, bisa saya katakan dalam tanda kutip, sesuatu yang memiliki tujuan terkhususnya adalah saluran berkat. Tahapan atau proses pembuatan ini kembali harus mengingat ataupun melihat cerminan dari si Partona utusan, si Borodia Parojar ini maha ahli itu. Yang pertama, dia adalah seorang yang penuh usaha, memiliki percaya pada proses yang walaupun proses itu panjang, segala sesuatunya tidak pernah instan. Yang kedua, memiliki tujuan yang baik dan mulia. Dan yang ketiga, mencintai dan menjaga hasil karyanya. Dan yang keempat, menuangkan relasi ketuhanannya pada hasil karya. Bagaimana caranya dia menuangkan relasi ketuhanannya kepada hasil karyanya? Karena kembali lagi, dia harus memiliki, seorang penenun itu harus memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Di slide berikutnya, saya membuat
Maka dari itu penenun ulos haruslah benar-benar mampu bertenun dengan kondisi spiritualitas yang baik agar ulos yang dihasilkan mampu menjadi sarana dalam mengalihkan sahala hula-hula kepada borunya. Kenapa mengalihkan sahala hula-hula kepada borunya? Karena dalam pemberian ulos itu adalah hula-hula kepada boru secara umum. Kita masuk ke dalam filosofi dan makna di dalam kain atau untayan benang. Yang pertama bisa kita lihat, ulos yang saya contohkan di sini adalah ulos ragi hidup, atau di beberapa tempat juga disebut pucca, napinuccaan. Dalam ulos ragi hidup ini, ataupun ulos yang paling tinggi pada saat ini, terbagi atas 3 bagian. Yang saya maksudkan adalah bagian yang putih, atas dan bawah, dan bagian yang tengah, yang memiliki garis-garis. Ini melambangkan kepercayaan orang Batak tentang konsep 3 benua, ataupun 3 dunia yang ada di kehidupannya. Yang pertama adalah benua ginjang yang berada pada paling atas dari ketika ulos direntangkan memanjang ataupun vertikal. Benua ginjang berada pada paling atas, benua tonga berada di tengah-tengah dari ulos, dan benua toru berada pada bagian bawah. Saya mungkin bisa menjelaskannya lebih rinci lagi, tapi mungkin saya akan bagikan lagi paper untuk penjelasan benua ginjang, benua tonga, dan benua toru ini. Begitu juga dengan penjelasan tentang anak ni ulos. Ini juga ulos yang sama dengan ulos yang tadi, tetapi ini memiliki warna yang sedikit lebih cerah. Ini juga ragi hidup ataupun pucca, napinuccaan. Jadi ketika ulos direntangkan terbalik seperti sebelumnya tadi memanjang, tapi ini melebar, maka pembagiannya adalah atas dan bawah itu adalah anak ni ulos, dan yang bagian tengah ini adalah hidung ni ulos. Ini adalah filosofi dan makna di dalam kain ataupun untayan benang hasil dari tenunan kain tenunan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup kehidupan dalam ulos. Ini akan sangat kompleks kita berbicara tentang ruang lingkup kehidupan di dalam ulos, karena saya mencatatkan di sini ada inganan ni parhudulan di ulaun ni adat ataupun tempat duduk dalam kegiatan adat. Kemudian dilanjutkan inganan ni huta atau bius, tata ruang desa atau kampung, inganan ni bilut, dohot lolo ni jabu, arsitektur rumah, dan yang terakhir ada bindu matoga, titik pusat ke arah mata angin orang Batak, bangsa Batak. Mengapa saya katakan ini sedikit kompleks dan membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi? Karena ketika kami melakukan penelitian tentang ruang lingkup kehidupan dalam ulos ini, hanya ada satu narasumber yang mampu menjelaskannya secara rinci. Walaupun itu bisa dikatakan karena zamannya post-truth ya Manginang ya, zaman post-truth di mana tidak ada kebenaran yang mutlak, maka bisa dikatakan ketika kami ingin menerangkan lebih dalam lagi tentang ruang lingkup kehidupan dalam ulos ini, maka akan ada akan lahir istilah tergantung perspektif atau tergantung sudut pandangnya. Tetapi terkait ruang lingkup kehidupan dalam ulos yang ingin saya terangkan dalam hal ini adalah inganan ni parhudula di ulaun ni adat. Saya akan kembalikan slide-nya di bagian ulos ragi hidup ini. Kita bisa lihat bahwasanya di ulos ini dibagi atas beberapa tempat, beberapa kotak-kotak seperti itu ya. Jika saya seperti ini. Di bagian yang atas, bagian yang bawah, bagian tengah, dan bagian kiri dan kanan. Ini adalah inganan ni parhudulan dari ketika kita melaksanakan ulaun adat. Biasanya yang saling menghadap di dalam hal ini adalah paranak dan parboru. Kemudian dilanjutkan, di sini adalah jika ini adalah upacara pernikahan, maka pengantin biasanya akan berada di tengah dan menghadap kepada pihak hula-hula atau parboru. Kemudian di bagian kiri dan kanan, jika
Amang dan Inang bisa lihat pointernya, di bagian kiri dan kanan ini adalah inganan dari ale-ale dan inganan dari koreksi jika saya salah, inganan dari par ale-alean dan oke, saya lupa istilahnya, tapi mungkin saya akan bagikan lagi papernya, Amang Inang. Kemudian saya akan lanjutkan. Di inganan Nihuta atau bius juga demikian, bisa dilihat tadi dari bagian ulos ini, bahwasanya bagian yang tengah ini, bagian tengah ulos ini hanya akan ditempati oleh Raja Bius atau Raja Huta. Tetapi bagian dari atas dan bawah ini adalah bagian dari hula-hula dan Paranak dan Parburu seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa pendatang-pendatang itu hanya boleh berada di bagian kiri dan kanan dari Huta ataupun bius itu. Di inganan Nibilut atau Lolo Nijabu, ini juga menggambarkan bahwasanya jika kita mengandaikan ulos ini adalah rumah, kita contohkan menghadap kepada bagian dari tulisan ini ya, Amang Inang ya. Maka tiang yang tenunan ataupun garis yang cukup kontras pada bagian ini melambangkan tiang ataupun pacak dari rumah lulu dari rumah Batak atau Jabu Batak. Kemudian Bindu Matoga ini akan sedikit lebih kompleks lagi penjelasannya karena dia akan berpusat kepada Idung Ni Ulos. Jika di sini saya buat keterangannya Idung Ni Ulos, ini berperan sebagai bumi karena orang Batak percaya bahwasanya bumi adalah pusat dari tata surya, pusat dari alam semesta. Jadi Idung Ni Ulos sebagai pusat dari tata surya ini akan membentuk beberapa sudut yang akan menjadi Bindu Matoga ataupun arah mata angin orang Batak. Kami akan melanjutkan kepada bagian filosofi dan makna dalam penggunaan. Terdapat upasa orang Batak yang mengatakan ijuk pangihot nihodong, ulos pangihot niholong. Jadi dari sinilah, pemahaman inilah kami berangkat mengenai filosofi dan makna dalam penggunaan ulos. Ulos sebagai media penyampaian atau ekspresi cinta kasihnya si pemberi kepada seseorang yang menerima atau mendapatkan ulos. Filosofi dan makna dalam penggunaan ulos ini terbagi dalam dua kategori besar ataupun dua kategori inti. Yang pertama adalah tempatnya, yaitu pada bagian tubuh mana, dan yang kedua adalah di acara adat, waktu penggunaan dalam acara adat. Yang pertama, penggunaan ulos di bagian tubuh. Jika seorang laki-laki, maka dia hanya menggunakan ulos ataupun pakaian kain ulos itu hanya dua bagian saja, yaitu bagian kepala dan bagian bawah. Karena pada zaman bangsa Batak dulunya mengenal ulos awal mulanya, bagian dada ataupun atas ini tidak ditutupi. Tetapi bagian kepala itulah yang disebut sebagai hade-hade ataupun detar. Kemudian pada bagian bawah untuk menutupi dari pinggang ke bawah disebut sebagai lopes ataupun sikot. Jadi pada saat ini juga kita mungkin sering mendengar istilah marlopes, memakai celana pendek seperti itu ya, marlopes-lopes. Jadi istilah ini berasal dari penggunaan ulos, bahwasanya laki-laki menggunakan ulos sebagai lopes ataupun sikotnya di bagian bawahnya. Kemudian pada perempuan kita akan melihat ada 4 bagian inti sebenarnya untuk penggunaan ulos di bagian tubuhnya. Dimulai dari bagian kepalanya yang disebut dengan saung ataupun saung-saungna, kemudian bagian dada yang akan menjadi abit atau hain menutupi bagian atas dari tubuh seorang perempuan. Kemudian bagian belakang atau punggung. Bagian belakang atau punggung ini saya bisa jelaskan. Yang pertama, selendang adalah untuk diselendangkan seperti itu, disampingkan. Tapi kalau hoba-hoba maksudnya adalah ketika ulos itu
seperti diselimutkan menutupi bagian punggungnya, diselimutkan, jadi seperti mirip kalau kita memakai baju pada saat ini. Hanya saja ulos pada saat itu tidak memiliki bagian lengan seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan hoba-hoba. Untuk menutupi bagian bawahnya, perempuan Batak pada zaman itu menggunakan salubung. Jadi hanya perbedaan bahasa sebenarnya ketika kita sekarang menyebutnya dengan sarung, tapi dahulunya itu disebut dengan salubung karena benar-benar hanya ulos lah yang dipakai. Tapi ketika kita berbicara mengenai asimilasi peradatan ataupun budaya, maka perempuan Batak akan lebih banyak menggunakan sarung. Nah, ini adalah bagian opsional. Ketika perempuan memiliki bayi, maka dia akan menggunakan selendangnya ataupun salendang yang tadinya untuk bagian tubuhnya atas itu menjadi paropa ataupun gendongan kepada bayinya. Sebagai selendang, ulos dipakai di bahu sebelah kanan. Sangat tidak diperbolehkan menggunakan ulos hanya di bahu sebelah kiri. Dengan pengecualian, hanya jika ada ulos yang juga dipakai di bahu sebelah kanan. Bisa saya jelaskan pada bagian slide ini, banyak sekarang orang Batak kurang memahami bahwasanya ulos itu hanya boleh dipakai di bagian kanan. Ulos diselendangkan di bagian kanan. Jadi kalau ingin memakainya di sebelah kiri, itu harus ada yang di sebelah kanan. Jadi seperti menyilang seperti itu. Seperti menyilang seperti ini, jadi bolehlah dipakai di sebelah kiri. Tapi kalau hanya di sebelah kiri itu adalah hal yang sangat tabu ataupun bisa mendatangkan keburukan dalam filosofi ataupun makna orang-orang Batak terdahulu. Karena seperti yang saya katakan tadi, berbau magis, mistis itu, kalau orang tua dulu bilangnya patang, jala dangbui, molo holan di habirang memakai ulos seperti itu. Jadi hanya kalau kita memakai ulos di sebelah kanan seperti itu. Saya akan lanjutkan. Ini adalah bagian yang paling kompleks sebenarnya terkait dengan penggunaan ulos dalam acara adat. Ulos digunakan dalam semua tahapan kehidupan masyarakat Batak. Sebelum anak bangsa Batak, anak orang Batak itu lahir, dia akan diikutkan ataupun dia akan mulai dikaitkan dengan ulos. Kemudian dia lahir, memasuki masa kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, bahkan sampai meninggal. Bahkan setelah meninggal pun, ulos itu digunakan dalam setiap denyut nadi, saya pakai bahasa istilah itu. Dalam setiap denyut nadi, bahkan sampai denyut nadi itu pun tidak ada, ulos itu masih digunakan dalam kehidupan bangsa Batak. Sebelum pengetahuan medis maju, saya menggunakan ini sebagai bagian opsional. Sebelum pengetahuan medis maju, ulos digunakan juga sebagai media pengobatan. Bagaimana caranya seperti itu? Karena kembali lagi, pengetahuan pada saat itu orang-orang Batak belum tahu banyak tentang dunia medis. Jadi ulos yang dianggap magis tadi, yang dianggap mistis tadi, bisa memberikan, dalam tanda kutip saya katakan, sugesti kepada seseorang yang menderita penyakit untuk merasakan kasih, merasakan berkat dari pemberi ulos itu, bahwasanya dia dapat sembuh hanya ketika dia diuloskan ataupun diuloson dengan kain itu. Haduhuan atau tohonan ulos tertinggi dalam upacara atau acara adat Batak. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang seperti yang saya katakan tadi, sebelum lahir bahkan sampai meninggal, setelah meninggal. Di daerah Toba, mereka menyebut ulos yang saya perlihatkan tadi di slide sebelumnya terkait dengan ruang lingkup tata ruang itu. Mereka di daerah Toba itu menyebutnya sebagai ulos puca ataupun pinucaan ataupun pinucaan. Tapi di daerah Samosir saya juga belum mendapatkan hasil ataupun mendapatkan data yang lebih konkret mulai kapan pergeseran ini bisa terjadi. Tapi pada saat ini di daerah Toba itu orang-orang menyebutnya bahwa ulos puca do nau tibo tohonannya. Ulos puca lah yang paling tinggi kedudukannya dalam acara adat.
Tetapi daerah Masuk aja Samosir, dong kalau ya, tetapi di daerah Samosir mereka menyebut bahwasanya ulos yang sama sebenarnya dengan istilah yang berbeda, ulos ragi hidup ataupun ragidup. Tetapi kalau di beberapa daerah kemudian kami mencari informasi lebih lanjut lagi bahwa daerah Toba menganggap puca itu lebih tinggi dari ragi hidup. Saya juga belum bisa mendapatkan data konkretnya di mana sebenarnya perbedaan ini dan di mana waktu bisa membuat perbedaan dari daerah Toba dan Samosir ini. Dimulai dari sebelum kelahiran. Kenapa orang Batak bisa mengenal ulos bahkan sebelum dia lahir? Dalam tradisi orang Batak mengenal dengan istilah mangirdak. Tradisi mangirdak ini adalah ketika pihak hula-hula atau orang tua dari perempuan yang sedang hamil itu datang kepada anaknya, kepada borunya tadi yang lagi hamil itu untuk memberikan seperti kejutan dan memberikan ulos. Tapi kemudian pergerakan zaman, asimilasi kebudayaan melahirkan tradisi 7 bulanan yang diadopsi dari tradisi Jawa sebenarnya, yaitu mitoni ataupun tingkeban. Kemudian Batak pun membentuk sebuah tradisi kemudian yang disebut dengan mabusori ataupun yang memiliki arti untuk mengenyangkan atau membuat kenyang dari si ibu yang sedang mengandung. Diberikanlah pada Mabusuri. Yang mabusuri, busur. Mabusuri do tulang. Lai. Ya, Mabusuri. mabosuri. Ya, mau lihat ya, Mang. Mabosuri, bosur dari kata bosur ya. Ya, mohon maaf, bosur Mang. kenyang. Ya. Ya, mabosuri. Ya. Oke. Diberikanlah pada acara ataupun kegiatan itu ulos pajae toddi oleh orang tua dari si ibu yang sedang mengandung itu. Ulos pajae toddi ini bermotif ataupun berjenis ulos mangiring, kotak-kotang, bitang maratur, suri-suri gajang ataupun suri-suri maranak. Nah, dari ulos yang saya katakan tadi ada 5 jenis ulos yang memiliki motif mangiring, kotak-kotang, bintang maratur, suri-suri gajang ataupun suri-suri maranak ini. Kelima ulos ini memiliki nama yang sama dalam kegiatan acara ini ataupun kegiatan adat ini, dalam kegiatan mabosuri tadi. Mabosuri tadi. Jadi semua ulos itu disebut sebagai ulos pajae toddi. Kemudian diberikanlah, itu memiliki tujuan pemberiannya untuk agar anak yang dilahirkan nantinya itu bisa dalam keadaan sehat ataupun tidak kekurangan suatu apapun. Orang Batak itu sangat takut kalau anaknya itu memiliki kecacatan fisik. Jadi dibuatlah acara-acara itu, diberikanlah ulos pajae toddi itu agar hal-hal yang ditakutkan tadi bisa terhindar. Kemudian agar orang tuanya, terkhusus dari si ibu yang sedang mengandung itu yang akan melahirkan tadi, memiliki kesiapan mental, emosional untuk melahirkan dan menyambut anaknya nanti dengan penuh sukacita. Maka pada kegiatan ataupun acara adat ini disebut upasa, sering dikatakan, yang sering diucapkan pada acara ini adalah mengatur anak, mengatur boru, asa gajang barita gabe, gajang barita horas, mengiring anak, mengiring boru. Jika yang dikandung, ini adalah lanjutan dari sebelum kelahiran tadi. Jika yang dikandung adalah anak pertama, maka akan diadakan acara yang mirip dengan acara mabosuri tadi, tapi berbeda penerima dan makna dalam pemberian ulosnya. Nah, jadi kalau ini adalah anak yang pertama atau istilahnya buha baju, maka si ibu yang mengandung anak pertama itu akan menerima istilahnya ulos sitolutuho. Ulos sitolutuho namanya. Jika tadi sebelumnya adalah ulos pajae toddi, maka ketika itu adalah anak yang pertama, anak buha baju seperti itu, maka
disebutlah ulos ini ulos sitolutuho yang berjenis sibolang. Selain ulos sitolutuho, istilah ini juga di beberapa tempat mereka mengatakan ulos sitolutuho ini adalah ulos mulagabe ataupun ulos toddi, lebih kepada spiritualitas yang saya katakan sebelumnya. Kemudian lahirlah anak tersebut. Dilaksanakanlah acara mamoholi ataupun martutu aek. Nah, jadi orang Batak setelah sebelumnya masih dalam kandungan sudah dilaksanakan acara adat yang menggunakan ulos, lahirlah dia di acara mamoholi ataupun martutu aek, yaitu acara pembaptisan pada anak ketika berusia 7 hari setelah lahir. Jadi dulu sebelum kekristenan ataupun keagamaan lain datang, acara ini masih dilangsungkan mamoholi ataupun martutu aek. Tetapi setelah contoh dari kekristenan datang, maka martutu aek ataupun mamoholi tadi berubahlah namanya menjadi tardidi ataupun baptisan anak. Nah, kemudian diberikanlah ulos tapol tua oleh opung baonya, sama seperti yang sebelumnya. Diberikanlah ulos tapol tua dalam acara tardidi yang sekarang ini dalam acara kristenan ataupun mamoholi martutu aek ini yang sebelumnya disebut seperti itu, digunakanlah ulos tapol tua yang diberikan oleh orang tua dari ibu yang melahirkan itu, opung bao dari bayi yang lahir tersebut. Di kemudian hari, ulos tapol tua ini mengalami perubahan, mengalami pengurangan makna bisa saya katakan. Kemudian diubahlah namanya sehingga kita lebih sering mendengarnya sebagai ulos paropa ataupun ulos napalas daging untuk menghangatkan tubuh. Saya juga menyertakan di sini untuk upasa yang sering dikatakan ketika acara sesudah kelahiran ini, ketika anak ini sudah mengikuti baptisan, dia bunyinya seperti ini. Saya mengiring-iring tupang gabean, tu hamorahon huhut gabe anak si bulang-bulangan sogot pahapukon. Dengan artian kiranya cucuku ini menjadi anak ataupun anggota keluarga yang baik, menjadi harapan orang tua yang dapat diandalkan kelak. Ketika si anak yang sudah lahir tadi menjadi dewasa, dilanjutkanlah dengan acara makkopoli ataupun memberangkatkan anak yang sudah dewasa itu untuk pergi merantau ataupun majae. Jadi dilangsungkanlah acara makkopoli. Koreksi jika saya salah, Amang Inang. Makkopoli ya. Jadi pakkopol berasal dari kata kopol yang berarti balut atau bungkus. Jadi ketika dia ingin berangkat, dibungkuslah dia dengan ulos pakkopol ini. Ulos pakkopol yang sering bermotif mangiring ataupun bintang maratur. Jadi diberikanlah ulos pakkopol ini, tujuannya adalah agar seorang anak ataupun seseorang remaja yang ingin berangkat ke perantauan ataupun majai tadi dibungkus, diiringi dengan cinta dan kasih sayang. Mengiring berarti kehidupan di perantauan yang diiringi dengan kasih dan keceriaan. Bintang maratur memiliki arti hidup dalam keteraturan dan kilauan cahaya bintang ataupun penuh sukacita. Sekarang ulos pakkopol pada masyarakat Kristen Batak Toba diberikan kepada anak yang telah mengikuti peneguhan iman atau sidi di gereja. Jadi ketika dulunya ini diberikan kepada anak yang ingin majai atau pergi merantau, tapi orang-orang Batak modern ataupun orang-orang Batak Kristen bisa saya katakan, ketika peneguhan iman atau katekisasi sidi, maka tidak kun haporsiaun, disitulah ulos pakkopol ini diberikan. Nah, yang memberikan ulos ini adalah tulang ataupun iboto dari si ibu, tulang dari si anak. Jadi, kenapa saya katakan tadi sebelumnya kalau pengalihan ataupun pemberian agar sahala dari hula-hula itu dapat dirasakan oleh si penerima ulos.
Setelah dewasa, setelah dia pergi, akhirnya kembalilah untuk melangsungkan acara adat pernikahan. Jadi setelah dilaksanakannya upacara keagamaan ataupun kegiatan keagamaan dalam pernikahan, maka dilanjutkanlah kemudian dengan pernikahan secara adat, ataupun kita lebih sering mendengarnya dengan sekarang manggarar adat ataupun upacara pernikahan adat. Semua ulos yang digunakan dalam acara pernikahan adat Batak Toba disebutlah sebagai ulos herbang. Kenapa disebut sebagai ulos herbang? Karena dalam pemberiannya, ulos ini dipaherbang atau dibentangkan. Maka akan sedikit geli ataupun sedikit bingung rasanya ketika ulos itu dititip gitu ya, Amanginang ya. Jadi sering kan kita lihat kalau kita ke acara pernikahan orang Batak, ulos dititip, tapi dilipat ataupun digulung gitu, dikasih ke orang yang akan membawakannya. Maknanya akan sangat jauh berkurang, karena sebenarnya ulos yang digunakan dalam acara pernikahan itu ikut di paherbang gitu. Tapi sekarang karena mungkin masalah efisiensi waktu dan lain sebagainya, maka ulos itu bisa saja disampaikan terus disimpan gitu ya. Ya, saya juga kurang paham mengenai masalah efisiensi waktu dan lain sebagainya, itu kesibukan gitu ya. Dalam pemberian ulos, yang menjadi penerima ulos utama dalam acara pernikahan ini adalah pengantin. Jadi bukan dari pihak keluarga pengantin, tapi pengantinnya yang menjadi penerima ulos utama. Kemudianlah diikuti oleh keluarga pengantin laki-laki. Akan kompleks pembicaraannya ketika kita akan berbicara seperti yang sempat tadi disampaikan oleh Amang Bostang ya. Ketika kita sudah memberikan sinamot, maka pihak yang menerima sinamot itu akan memberikan ulos. Jadi ini akan berbicara lagi tentang pemberian piso-piso ataupun uang, pemberian upani sinamot, pemberian kepada si jalo titing marakup katanya. Tapi kita akan lebih fokus kepada ulos saja, Amanginang. Yang menjadi penerima ulos adalah pengantin dan kemudian diikuti oleh keluarga pengantin laki-laki. Tambahannya, keluarga pengantin laki-laki memberikan ulos juga kepada pengantin, karena pusat dari acara pernikahan ini, upacara adat pernikahan ini adalah pengantin. Ketika pengantin dan keluarga pihak laki-laki sudah diberikan ulos, bukan berarti pihak keluarga laki-laki tidak memberikan ulos kepada pengantinnya, seperti itu. Kita juga harus memperhatikan apa pengertian suhi niapang naopat dan tutup niapang, karena ketika pemahaman kita sudah benar tentang suhi niapang naopat dan tutup niapang, maka ini yang akan menjadi klop gitu, siapa yang memberikan ke siapa dan siapa yang menerima dari siapa, seperti itu. Kita akan lanjutkan kemudian kepada pengantin dari pihak parburu. Kepada pengantin dari pihak parburu, maksudnya pihak parburu adalah pihak yang keluarga dari pengantin perempuan. Pihak parburu yang disebut juga sebagai tutup niapang memberikan ulos kepada pengantin. Orang tua pihak parburu memberikan ulos sape tua. Mungkin ini akan menjadi catatan untuk kita bersama. Ulos sape tua. Jadi orang tuanya memberikan ulos sape tua kepada pengantin yang kemudian disebut sebagai ulos hela atau ulos menantu laki-laki. Jadi awalnya itu adalah ulos sape tua, tapi nanti akan saya jelaskan lagi di bagian kematian kenapa ini sampai mengalami perubahan makna ataupun mengalami perubahan nama. Tapi pada awalnya orang Batak itu memberikan ulos hela itu bernama ulos sape tua. Sape tua karena memiliki arti sampai tua agar kedua mempelai sahatu hatuaun, sampai kepada kedewasaan sejati. Motif ataupun ulos jenis yang digunakan dari ulos ini adalah ulos ragi hotang. Kenapa ulos ragi hotang gitu ya? Karena orang Batak percaya ulos ragi hotang ini memiliki sifat yang sama dengan hotang ataupun rotan, menjalar, merayap berkeliling, dan kadang kembali ke asal tumbuhnya dan sifatnya yang sangat lentur. Karena dari itu diharapkan dari pengantin ini ataupun hela nanti menantunya ini
mampu berkeliling-keliling, berkelana sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan ingat akan asal-usulnya. Pengikat yang kuat tidak mudah putus seperti manusia yang kuat dan pantang menyerah untuk menghadapi tantangan, tetapi mampu untuk mengikat kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan. Kemudian, dalam acara adat pernikahan ada kepada pengantin dari pihak parburu, lanjutannya dari yang sebelumnya diberikan ulos nasora buruk. Ulos ini diberikan kepada pengantin dari pihak parburu, Ulos nasora buruk itu seperti tadi sempat disampaikan oleh Amang Bostang, sepetak sawah ataupun tanah untuk diberikan kepada pengantin agar menjadi modal usaha, agar menjadi tempat mencari nafkah dari pengantin itu, seperti pajayonna gitu kalau bahasa Bataknya ya. Jadi ulos nasora buruk ini dapat menghasilkan hasil pertanian yang dapat menafkahi si penerima ulos nasora buruk ini. Kenapa dikatakan ulos nasora buruk? Secara simpelnya atau secara sederhananya, karena ulos ini tidak seperti ulos kain tenunan yang memiliki jangka waktu pemakaian seperti itu. Ketika ulos ini semakin sering dipakai, semakin sering digunakan, maka akan buruk gitu ataupun mengalami pemudaran warna. Tapi ketika ulos nasora buruk ini mau digunakan sampai kapanpun, dia akan tetap demikian. Catatan tambahannya, dalam kasus keluarga yang telah menikah tetapi tidak dikaruniai anak, karena orang Batak sangat sensitif akan hal ini, bahwa anak kokido hamoraon diau, jadi sama juga seperti hamoraon hagabeon hasangapon, juga akan sangat sensitif sebenarnya jika kita membahas tentang anak ini. Tapi orang Batak sangat percaya bahwa ketika keluarga tidak dikaruniai anak, maka itu tidaklah berjodoh. Saya akan lanjutkan. Marakap daging dan marokap daging dan marokap todi. Berjodoh raga tetapi tidak dengan jiwa. Maka kedua pasangan itu diberikan kebebasan untuk memilih masa depan hubungannya, bagaimana kelanjutan dari hubungan itu. Jika pasangan itu memilih untuk berpisah dan mencari pasangan lainnya, maka di ulos sapetua yang saya katakan tadi ataupun ulos hela tadi akan dikembalikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi ketika hela tadi menerimanya, dia akan kembalikan kepada mertua ataupun mantan mertuanya itu. Dan ulos itu akan berubah nama menjadi ulos pangose. Di ulos sapetua tadi berubah nama menjadi ulos pangose. Setelah itu kedua belah pihak akan memberikan upah ataupun piso-piso kepada penatua adat sebagai pengganti raja ataupun sebagai pengganti upah raja atau pago raja yang disebut dengan pago sirang. Jadi dalam acara itu, dalam proses itu harus ada bagian ataupun orang sebagai penengah. Disinilah dibutuhkan penatua adat yang akan diberikan nantinya pago sirang. Jika pasangan berpisah tapi tidak mengikuti kaidah ataupun tidak melapor seperti itu kepada raja-raja adat, maka disebutlah pasangan itu mahilolong ataupun tunda, istri yang tidak enggan, tidak hormat kepada suami. Dalam lanjutannya kepada pengantin dari pihak para anak. Tidak hanya menerima ulos, pihak para anak juga memberikan ulos kepada pengantin. Mirip dengan ulos sapuborna ataupun ulos hela, hanya saja lebih kepada ulos anak, karena ulos ini diberikan oleh orang tua dari mempelai laki-laki. Jadi lebih kepada istilahnya menggunakan ulos anak ataupun ulos sapuborna. Motif ataupun jenis ulos yang digunakan di sini adalah ulos ragi hotang. Kemudian kepada keluarga para anak dari pihak parburu, ketika sudah selesai memberikan ulos kepada pengantin, maka akan dilanjutkan memberikan ulos kepada pihak para anak ataupun orang tua dari mempelai laki-laki. Diberikanlah ulos pasamot yang berjenis ragi hidup ataupun puca.
Ketika sebelumnya kepada Hela itu lebih banyak berjenis ragi hotang, maka ketika memberikan kepada orang tua dari mertua ataupun besan lah, bisa saya katakan gitu, besan, diberikanlah ulos ragi hidup atau pasamot. Yang memberikannya juga adalah orang tua dari perempuan. Maka ulos ragi hidup atau ulos napinucaan ini, seperti yang saya katakan di Toba dan Samosir, karena dia adalah ulos yang paling tinggi, yang tohonanna nautibo gitu. Jadi kepada saudara laki-laki dari ayah pengantin laki-laki ataupun bapak uda dari nama nguli gitu, di pasangat diberikanlah ulos pamarai yang berjenis ragi hotang. Jadi tidak bisa serta-merta disamakan, Amang Inang. Jadi tidak bisa ketika diberikan ragi hidup ataupun pucak kepada hasuhuton ataupun pihak yang menikahkan anak, pengulihon anak, tidak bisa kepada bapak udanya pun tidak bisa diberikan ulos yang sama. Maka diberikanlah ulos dengan tingkatan yang satu tingkat di bawah dari ragi hidup, yaitu ragi hotang. Diberikan oleh dongan tubuh dari ayah pengantin perempuan. Jadi dongan tubuh ini napa muliboru gitu. Dongan tubuh adalah saudara semarga, yakni abang atau adik dari ayah pengantin perempuan. Kepada saudara laki-laki dari pengantin laki-laki akan kepada saudara laki-laki. Jadi aka anggidoli pamuli namulion gitu ya, ataupun haha anggini namanguli akan diberikan ulos simandokon yang juga berjenis ragi hotang, diberikan oleh saudara laki-laki yang bermarga sama ataupun laeni panguli. Jadi laeni panguli mangalehon ulos, memberikan ulos kepada haha anggidolini namuli gitu. Kepada saudara perempuan, jadi bukan hanya saudara laki-lakinya, tapi saudara perempuan juga Ibotonina Mangoli akan diberikanlah ulos sihuti apang, istilahnya. Ulos sihuti apang yang berjenis sadum. Diberikan oleh saudara laki-laki yang bermarga sama dengan pengantin perempuan. Jadi diulosi matong Ibotonai gitu. Jadi majo ito nama Itonina Mulion tu Ibotoni Pangulii gitu. Jadi diuloskanlah dia dengan ulos yang berjenis sadum. Ulos jenis sadum ini disebut juga lah dalam acara adat ini ulos siuti apang. Jadi kepada opung jika masih hidup, kepada opungnya opung para anak akan diberikan ulos yang disebut ulos suhut. Jadi ulos suhut ini opsional jika masih ada, karena beberapa acara pernikahan yang kami saksikan, hal ini sudah sangat jarang seperti itu. Jadi jika ini masih ada, maka akan diberikanlah ulos suhut yang berlevel sama dengan ulos yang diberikan kepada orang tua si panguli gitu, kepada besannya tadi. Jadi di pasahat ulos suhuti yang bermotif ragi hidup diberikan oleh orang tua pengantin perempuan. Setelah rangkaian acara mengadati selesai, maka pasangan pengantin akan dibawa ke rumah keluarga dari pihak laki-laki dan diberikan ulos lobu-lobu sebagai peresmian pengantin telah menjadi satu, seperti ulos lobu-lobu yang kedua sisinya menyatu ataupun tidak memiliki ujung. Jadi Amang Inang, dalam adat Batak tradisional itu ada yang dikatakan ulos lobu-lobu. Jadi ulos lobu-lobu ini memang ditenun tidak seperti ulos biasa yang rentangan kain saja. Tapi ulos lobu-lobu ini memang tidak memiliki ujung. Jadi dia, kalau sekarang kompleksnya kita memakai ulos biasa, hanya saja dipegang seperti ini ya. Dililitkan seperti ini, lalu dibawalah pengantin itu ke rumah laki-laki. Tapi pada dasarnya orang Batak itu ada yang tidak memiliki ujung. Disebutlah itu ulos lobu-lobu. Jadi pada awalnya dulu
para narasumber kami dan penelitian kami mengatakan ulos lobu-lobu inilah yang digunakan untuk menarik pengantin sampai ke rumah pihak laki-laki. Kemudian kita masuk ke acara adat kematian. Acara adat kematian dibuka oleh tilaha. Tilaha yang berarti meninggal pada saat anak-anak. Nah, ini tidak bisa terlepas dari apa yang telah diberikan pada saat si anak itu lahir. Jadi, ulos holong dari kedua orang tuanya diberikanlah kepada anak yang sudah meninggal itu untuk menunjukkan kasih sayang dan keikhlasan kedua orang tua melepas anaknya. Ulos ini adalah ulos yang diterima dari opung baunya, ulos yang diterima tadi ketika acara martutu aek ataupun tardidi. Jadi ulos yang sebelumnya bernama ulos tapol tua ataupun ulos paropa dijadikanlah ulos holong. Maknanya agar roh dari sang anak tetap terasa hangat oleh kasih dari keluarga dalam sukacita dan kehangatan yang dikandung dalam ulos holong. Motif ulos yang digunakan ini jika sebelumnya mengiring memiliki filosofi untuk mengiringi langkah kehidupan si anak. Maka mengalami perubahan menjadi mengiringi langkah si anak dalam doa menghadap Sang Pencipta. Kemudian dilanjutkan dengan mate ponggol. Tadi masih anak-anak, ini adalah ketika masih remaja. Ketika masih remaja, disebutlah dalam istilah orang Batak mate ponggol. Diberikanlah ulos parsirangan sebagai bentuk perpisahan seseorang yang meninggal yang berpisah dengan seluruh keluarganya. Mungkin secara umum kita mengetahuinya ulos parsirangan ini diberikan. Ulos parsirangan ini diberikan. Apa? Udah malah marahi Ya, ulos parsirangan ini diberikan dalam semua kematian orang Batak. Tapi konsep awalnya ulos parsirangan hanya diberikan ketika anak masih berusia, ketika seseorang itu masih berusia remaja. Diberikan oleh tulangnya atau saudara laki-laki dari ibu yang disebut hula-hula tadi. Ulos parsirangan ini berjenis mangiring, bintang maratur, dan ulos lain. Jadi ketika masih remaja, dia sebelum berangkat ke Majai, seperti yang kita bahas sebelumnya itu, sebelum berangkat ataupun sebelum makatidak konhaporseaon, ulos yang sebelumnya itu untuk diberikan pada saat acara itu, tapi sudah meninggal sebelum acara itu, digantilah ulos tadi menjadi ulos parsirangan. Kemudian dilanjutkan mate di paralangan-langan. Ini menjadi istilah kepada seseorang yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Jadi diberikanlah ulos berjenis ragi hotang oleh hula-hulanya sebagai bentuk duka cita, dan melalui perantara ulosnya hula-hula menyampaikan roh yang meninggal kepada Tuhan. Jadi ragi hotang ini bukan berarti seperti hotang tadi yang saya katakan mengikat yang meninggal, bukan. Tapi dia menyampaikan bahwa tidak ada lagi kaitan orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Jadi disampaikanlah kepada Tuhan semuanya. Sampaikanlah roh itu agar bisa mendapatkan tempat terbaik. Kemudian dilanjutkan dengan istilah untuk orang yang sudah menikah tapi masih memiliki anak yang kecil. Memiliki anak yang masih kecil. Disebutlah ini mate makar. Sama seperti sebelumnya, sama seperti mate di paralangan-langan ini diberikanlah ulos ragi hotang. Dan tujuan filosofi maknanya juga sama, tapi hanya perbedaan di istilah mate makar dan mate di paralangan-langan. Kemudian tingkat selanjutnya adalah mate sarimatua, ketika sudah mempunyai anak tapi belum semua anak itu menikah, ataupun belum semua anak itu punya anak gitu. Jadi belum semua bisa memberikan cucu, maka disebutlah sarimatua. Untuk perbedaan ini pun ada beberapa tempat
yang mengatakan kalau semuanya sudah menikah itu sudah sahur matua, ataupun kalau semua sudah menikah ataupun walaupun sudah menikah kalau belum punya anak ataupun belum bisa memberikan cucu itu masih sari matua. Untuk menyelesaikan masalah ini akan polemik atau melahirkan polemik yang memang cukup kontras, karena ada beberapa raja-raja adat yang akan menentukan apakah kematian dari orang tua itu bisa dikatakan sari ataupun sahur. Jadi belum bisa dipastikan apakah ketika sudah menikah semuanya itu sudah sahur, ataukah harus semua anak yang sudah menikah itu memberikan anak baru boleh dikatakan sahur matua. Saya akan lanjutkan kepada kematian sari matua. Bagi seseorang yang meninggal sari matua tapi belum mempunyai cucu, diberikanlah ulos ragi hotang. Bagi seorang yang meninggal sari matua tapi sudah mempunyai cucu, jadi belum mempunyai cucu, jika ada anaknya yang sudah menikah tapi belum ada cucunya gitu, belum ada pangguarannya, belum ada opung nisi pun belum ada seperti itu. Jadi diberikanlah ulos ragi hotang. Tapi bagi seseorang yang meninggal sari matua tapi sudah mempunyai cucu, bisa diberikan ulos ragi hidup karena keturunannya sudah lengkap, sudah maranak, marpinopar, sudah mempunyai marpahopu gitu. Jadi bisa diberikan ulos ragi hidup. Ulos yang diberikan itu disebutlah, ulos ragi hidup tadi disebutlah sebagai ulos saput. Ulos saput merupakan ulos yang diuloskan langsung kepada yang meninggal dari ujung kaki hingga dada tanpa menutupi kepala. Dalam pemberian ulos saput ini praktiknya masih banyak yang tidak ataupun kurang memahaminya ketika ulos ini tidak sampai menutup ujung kaki. Jadi Amang Inang, kalau boleh mulai dari penjelasan saya ini, ulos saput itu hendaknya diberikan ataupun digunakan untuk menutup dari ujung kaki sampai ke dada. Jadi tidak menutupi kepala, harus menutupi ujung kaki. Pemberian ulos saput ini berbeda juga di daerah Samosir, Silindung dengan Humbang, dan Humbang dengan Toba Holbung, Balige, Porsea, dan sekitarnya. Mungkin ini agak harus sedikit cermat ya Amang Inangnya, karena agak sulit bahasa yang ini. Di mana yang memberikan ulos biasanya di daerah yang pertama, Silindung, Samosir, dan Humbang ini, jika si istri yang meninggal, maka yang memberikan ulos saput ialah hula-hula. Jika si istri yang meninggal, maka yang memberikan ulos saput ialah hula-hula. Namun, jika suami yang meninggal, yang memberikan ulos saput ialah tulang dari yang meninggal. Sekali lagi saya ulangi ya, Mang Inang ya. Jika si istri yang meninggal, maka yang memberikan ulos saput ialah hula-hula. Tapi ketika si suami yang meninggal, maka yang memberikan ulos saput adalah tulang dari yang meninggal. Sedangkan di Toba Holbung, yang memberikan ulos saput ialah tulang dari yang meninggal. Jadi perbedaannya di sini, Mang Inang. Di Toba Holbung, mau itu yang meninggal istri ataupun suami, yang memberikan ulos saput tetaplah tulang dari yang meninggal. Jadi bagi pasangan dari yang meninggal, dari pasangan yang meninggal ataupun suami ataupun istri dari yang meninggal, juga diberikan ulos yang disebut dengan ulos tujung. Ulos tujung yang dililitkan di kepala biasanya untuk menandakan bahwa dialah pasangan ataupun dialah orang yang mengalami, yang menerima ulos saput yang sama. Jadi ulos tujung ini sama maknanya dengan ulos saput. Dililitkan di kepala ketika sari matua. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, sahur matua. Sahur matua, sebentar Mang Inang.
Oke, saya akan lanjutkan lagi. Sahur matua adalah ketika semua anaknya sudah menikah dan sudah mempunyai cucu, cicit, sudah lengkap pinoparnya seperti itu. Jadi diberikanlah ulos ragi hidup ataupun puca. Selain itu, ulos sibolang juga dipakai sebagai ulos saput. Jadi bukan hanya ragi hidup ataupun puca. Jadi boleh juga digunakan ulos sibolang sebagai ulos saputnya. Ulos sibolang ini lebih ke arah ulos yang sangat gelap. Salah satu jenis ulos sibolang ini adalah ulos sibolang pamotari yang memang sangat gelap dan mencerminkan kekelaman ataupun kesedihan yang mendalam dari pemberi, dari keluarga yang merasakan kehilangan dari orang tua yang meninggal sahur matua ini. Motif ulos ragi hidup merupakan dua bentuk garis. Jadi ragi hidup yang saya lihat tunjukkan tadi seperti mirip yang saya bilang tiang tadi, Amang Inang. Ini juga dikatakan sebagai dua bentuk garis yang diartikan hubungan manusia, hubungan yang manusia lakukan kepada pencipta, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dan Tuhan. Hubungan timbal balik ini dilambangkan dalam dua garis ragi hidup, di mana saudara yang telah meninggal telah terhubung kepada Tuhan secara langsung. Jadi bisa diartikan orang Batak dulu pun sudah paham kalau orang meninggal itu secara langsung itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Dilanjutkan lagi, pasangan yang meninggal itu diberikan ulos tujung. Di sari matua tadi dililitkan di kepala, tapi di sahur matua ulos tujungnya tidak lagi dililitkan ke kepala, tetapi diuloskan ke badan ataupun ke bahu sebagai tanda penghormatan jika pasangan itu masih ada. Jadi tidak seperti sari matua, jika pasangannya masih ada dililitkan di kepala ulos tujungnya, tapi ketika sahur matua dia tidak lagi dililitkan ke kepala, tapi diuloskan ke punggung ataupun ke tubuh. Jadi di kemudian hari ulos tujung dalam sahur matua disebut sebagai sape tua. Jadi kalau tadi saya sempat bilang ulos sape tua ketika anak-anak diberikan ulos sape tua oleh opung baonya gitu. Tapi di kemudian hari ulos tujung yang disebut sebagai ulos sahur matua ataupun ulos sape tua. Sape tua seperti penjelasan sebelumnya adalah ulos hela, ulos yang diberikan kepada pengantin ataupun ulos untuk anak-anak. Namun di kemudian hari sape tua lebih dikenal sama seperti tujung bagi pasangan yang meninggal. Dalam upacara kematian sahur matua juga disertakan ulos holong. Yang ulos holong ini diberikan kepada seluruh keturunan seluruh keturunan dari yang meninggal sahur matua ini. Jadi disertakanlah ulos holong sebagai bentuk holong ataupun kasih sayang. Dilanjut lagi ulos saput bagi yang meninggal, ulos tujung bagi pasangan yang ditinggalkan. Jadi untuk yang meninggal diberikanlah ulos saput, untuk pasangannya diberikanlah ulos tujung, seperti tadi saya katakan ulos tadi untuk yang sari matua dililitkan ataupun ditujungkan di bagian atas kepalanya. Untuk sahur matua untuk langsung ke tubuh saja ataupun ke punggung saja. Maka keturunan yang meninggal tadi diberikan ulos holong oleh masing-masing hula-hulanya. Ulos sape tua dalam hal upacara adat meninggal diberikan kepada pasangan dari yang meninggal atau yang ditinggalkan. Ulos sape tua memiliki makna yang sama dengan ulos tujung. Hanya saja karena alasan norma kesopanan terhadap orang tua, ulos tujung yang sebelumnya dililitkan ataupun ditujungkan di kepala menjadi ulos diselendangkan atau diuloskan di bahu. Oke, kita masuk ke dalam acara ataupun upacara adat lainnya dalam kehidupan orang Batak. Amang Inang, saya izin sebentar untuk minum ya, Amang Inang ya. Karena nggak tahu saya masih punya waktu apa nggak lagi gitu. Iya, Le. Terima kasih, Le. Sambil minum, Le.
Ini slide-nya berapa lagi, Le? Ini tinggal acara adat lainnya saja tinggal, Amang. Oke, silakan. Biar nanti. Ya, lanjutlah, Le. Lanjut. Oke. Upacara adat lainnya ini juga bisa kita lihat di dalam slide kita di ulang tahun, tergantung siapa yang ulang tahun, tergantung bagaimana usianya. Jadi ada pembagiannya juga, bisa kita lihat ada ragi hidup, ragi otang, siapa yang ulang tahunnya gitu. Jadi diberikanlah ulos sebagai hadiahnya seperti itu. Kemudian ketika sakit, seperti penjelasan sebelumnya, ulos yang disampaikan tulangnya tadi ataupun pamannya tadi, itulah yang digunakannya, dipakainya untuk memberikan rasanya dan akhirnya bisa berangsur sembuh. Kemudian lokal holi ataupun panaikon saring-saring gitu. Jadi kelompok keluarga ataupun satu keluarga itu yang merdongan tubuh membuat satu rencana ataupun ide untuk menyatukan tabak ataupun kuburan keluarga itu menjadi satu tempat agar tidak terpisah-pisah. Untuk ulos-ulos mungkin bisa kita lihat ada ulos tipus, ulos yang menggunakan untuk membalut tulang belulang, ada siapa saja yang mencangkul tanah terlebih dahulu, bisa dilihat di slide dari Bonaniari, kemudian disusul dari Bona tulang dan dilanjutkan oleh tulang dan lain sebagainya, hula-hula. Jadi dilanjutkanlah hingga akhirnya menemukan tulang. Jadi setelah ketemu, inilah sedikit yang bisa saya jelaskan. Ditipus setelah siap untuk manipus dengan ulos ragi hidup. Jadi untuk panaikon saring-saring ataupun mangokal holi ini, kita baiknya tidak menggunakan ulos sembarangan, Amang Inang, karena memang penghargaan kita terhadap leluhur itu yang perlu, nilainya itu yang sangat perlu kita dalami. Jadi tidak boleh menggunakan ulos yang sembarangan, minimal adalah ulos ragi hotang. Begitu juga dengan bakon opu, mangopo dan atau perpisahan, dan kita akan masuk nilai yang lahir dalam ulos. Nilai-nilai yang lahir ulos yang pertama kerabatan ataupun kekeluargaan. Masing-masing ulos diberikan oleh si pemberi kepada si penerimanya yang merupakan bagian dari anggota keluarga ataupun kerabat. Karena orang Batak memberikan ulos kepada orang yang tidak dikenal kecuali tamu, seperti penjelasan sebelumnya. Ini adalah nilai utama dalam nilai yang lahir dalam ulos. Nilai kekerabatan atau kekeluargaan. Penggunaan ulos dalam acara atau upacara adat menunjukkan kekerabatan mereka yang masih terjalin erat melalui penyampaian pemberian ulos. Ketika pemahaman benar tentang dalihan natolu, pemahaman yang benar akan dalihan natolu itu, maka nilai kekerabatan ataupun kekeluargaan ketika ulos ini diberikan ataupun diterima, maka nilai ini akan sangat terasa dalam kehidupan baik si pemberi maupun si penerima. Yang kedua adalah nilai kesuburan, terlihat jelas dalam pernikahan adat, dari upasa ataupun harapan doa-doa yang diberikan oleh si pemberi ulos kepada si penerimanya berkaitan dengan keturunan, kemakmuran. Maka ada tentang pertanian dan perburuan ketika zaman dulu. Yang ketiga adalah nilai ruang dan waktu, posisi duduk yang saya katakan tadi, posisi duduk para tamu undangan, pembagian jabar, denah rumah, matoga, penataan desa, dan lain sebagainya. Ini adalah proses perjalanan kehidupan manusia. Jika kita menilik dari nilai waktunya, mulai dari ulos dibuat, yang memerlukan, mulai dari ulos buat pembuatan benang, pemintalan benang, sampai akhirnya ulos dihias dengan manggaib. Begitu juga dengan seorang anak yang belum lahir ke dunia, sampai akhirnya dia sudah saur matua, bahkan setelah meninggal pun tulang-tulangnya disatukan, manabakon opu ataupun panaikon saring-saring mangokal holi. Ini menunjukkan nilai yang dikandung dalam ulos itu adalah proses perjalanan kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya kehidupannya, setelah kematian pun ulos ini
sangat erat dalam kehidupan orang-orang Batak. Seluruh nilai ini tidak dapat terpisah karena merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Jadi seluruh nilai ini juga tiga nilai tadi ini berjalan seiringan karena orang Batak percaya kalau satu nilai ataupun satu atau dua dari Dalihan Natulu itu tidak ada, maka akan tumpah katanya balangannya gitu ya. Jadi sering saya dengar ada tiga bahasa ikut tolu asa tubuh ngolu-ngolu ya. Mungkin bisa dilengkapi oleh Amanginang. Jadi bahasa tolu begitu juga dengan konsep keagamaan lainnya, ada trinitas, ada yang lain sebagainya gitu. Jadi ada orang Batak itu mengenal ada 3 istilah. Jadi seluruh nilai ini harus berjalan seiring, tidak terpisah satu sama lain. Kemudian nilai yang terkandung dapat dimaknai hanya dengan penghayatan dan pemahaman adat yang mengedepankan holong atau kasih. Jadi jika tidak ada holong dalam keluarga itu karena orang Batak, karena sifat alaminya parbada gitu ya Bang Inang ya, suka mencari tantangan gitu. Jadi ketika tidak ada holong itu, maka nilai yang terkandung itu tidak akan ada rasanya gitu, tidak akan bisa dicapai. Oke, bagian penutup. Pertama, ulos memiliki satu rupa dengan penamaan yang berbeda-beda sesuai peletakannya. Perlu kita ingat bahwa ulos adalah filosofi dan makna yang terkandung di dalamnya. Karena dia adalah warisan budaya tak benda. Jadi ulos adalah apa filosofi dan makna di dalamnya, bukan ulosnya. Lebih dari sekedar kainnya. Melihat ulos bukan sekedar dari keindah atau tidaknya kain bermotif itu, bukan pula dari tinggi rendahnya harga jual kain itu di pasaran, tetapi dalam melihat ulos hendaknya melihat siapa yang memberikannya, kapan diberikan, pada saat apa diberikan, dan apa yang ingin disampaikan pemberi melalui perantaraan mengulosi ulos itu, memberikan ulos itu kepada kita. Karena dalam konteks perekonomian, para penenun pun akhirnya memilih untuk membuat ulos hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan seperti sebelumnya adalah suatu pekerjaan yang benar-benar memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, harus memiliki baik dan lain sebagainya. Kemudian motif ulos yang beragam memiliki tujuan yang beragam pula. Dan percayalah semuanya itu baik adanya. Ketika tujuan ulos itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Sebagai media perantara cinta kasih dan berkat dari saudara, keluarga, hendaklah kita memaknai motif ulos yang kita terima dengan penuh penghayatan dan pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Kita memiliki Tuhan dan orang-orang sekitar yang menyayangi kita. Jadi akan sangat miris hanya karena alasan ekonomi, selesai pesta pernikahan, contohnya selesai pesta pernikahan, ulos yang banyak yang diberikan oleh keluarga itu dengan, sekali lagi mohon maaf Amang Inang, dengan alasan ekonomi, ulos-ulos yang terkumpul tadi dijual kembali sebagai ulos bekas di toko ulos, di beberapa penjual ulos seperti itu. Adalah hal yang sangat miris saya rasa. Kemudian sampai kapan ulos akan bertahan? Sampai kapan ulos akan tetap digunakan di tengah gempuran harik koton ni odeng ataupun hepeng keperluan manusia akan uang atau materai yang bernilai jual karena ekonomi praktis? Sampai kapan? Ataupun nantinya kita akan menggunakan ulos yang tidak ditenun lagi, bahkan sudah menggunakan ulos yang disablon ataupun menggunakan ulos yang hanya seperti motifnya saja gitu, dilukis karena tingkat kesulitan ulos dan keperluan akan ekonomi itu. Jadi sifat kebudayaan yang dinamis berlaku juga pada ulos yang merupakan bagian dari kebudayaan. Apakah kedinamisan ulos dapat diterima semua pihak dengan istilah aik godang tu aik laut, dos niroha sibahin nasaut. Ini akan menjadi pergumulan kita bersama Amang Inang ketika perbedaan pendapat, misalnya dang somal nasongoni
di hutan Namion gitu kan, biasanya gitu ya Mang Inang ya. Dang songoni somalna di hutan Namion. Jadi apakah kita membenarkan kebiasaan atau membiasakan yang benar gitu. Maka perlu sebenarnya ada, karena miris pada saat ini ketika orang-orang luar negeri, orang-orang dari luar orang Batak yang meneliti ulos ini, tapi orang-orang Batak bahkan tidak memiliki aturan baku ataupun aturan yang benar-benar tertulis tentang penggunaan ulos ini. Maka lahirlah istilah Aik Godang Tuai Laut ini. Itu yang menjadi satu kegusaran hati kami, Amang Inang. Dan yang terakhir, seperti yang dikatakan dalam upasa Ijuk Pangihot Nihodong, Ulos Pangihot Niholong, Sai di ihot holong mahita ganup marhite ulos pangihot niholongi, nama uas jalamaledo hita diholongi, naloja jalanagaledo hita moloso adong holongi, parerak mah holongi marhite taha holongi masude akkana di humaliangta, na jonok na dao namora na porsuk ala sudedo hita boi mangolu alani holongi. Horas Majalagabe, terima kasihlah kami ucapkan kepada Amang dan Inang yang sudah mengikuti hasil dari Parnonangion kita malam hari ini. Kepada Amang moderator, terima kasih. Ya, wow, luar biasa Lai Daniel Simanjuntak. Ini ulasannya ini satu skripsi ya. Iya. Jadi slide-slide ya. Wow, ini sangat lengkap. Amang dan Inang, sebelum kita masuk dalam sharing tanya jawab, yang pertama kita sepakati dulu bahwa nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, bisa nanti Amang dan Inang, orang-orang natua namin nadong dison, bui mangurupi lau menjawab akan suku-sukun. Yang kedua, bolehlah untuk kita freeze dulu pendinginan, kita foto bersama dulu Amang dan Inang, tolong dibuka dulu kameranya. Ini kita udah jam 8.57, biasanya sih kita mulai diskusi jam 8.15 atau 8.20 gitu. Cuman tadi kami moderator kurang sungkan rasanya memotong karena semuanya memang lengkap ya, secara lengkap tadi dijelaskan. Gitu. Ya, kita buat senyuman, Lai Harisan tolong diambil fotonya, kasih aba-aba Lai, dihidupkan suaranya Lai. Oke, Amang Inang, mari kita hidupkan layar kita, gambar kita di zoom. Ya. Ada 2 slide ini, 2 tampilan. Ada yang masih banyak ini yang belum menghidupkan kameranya. Ya. Ya, mari kita buka kamera kita. 2, 3, 1. Slide yang pertama ya. 2, 3. Ya. Kemudian harus saya kirim. Slide yang kedua ya. 2, 1, 2, 3. Oke, baik. Silakan dilanjut Amang. Iya, terima kasih Lai. Terima kasih Amang dan Inang. Mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya informasi untuk kita Amang dan Inang, di sini ada juga penggiat ulos Inang Uliarta Panggabean dari Tarutung Inang ya. Iya, Inang Uliarta Panggabean, penggiat ulos sekaligus penenun. Barangkali sampai kami Oke, bisa dibantu Lai untuk suaranya Lai. Oke, Pak Junedi. Ya, Mang. Sebentar, Mang. Ini biar kita ini. Oke, barangkali sambil kami baca nanti pertanyaan yang masuk di chat, silahkan jika ada langsung mau bertanya atau menyampaikan pernyataan atau pendapatnya, langsung, Mang. Ini dari mana nih? Amang Rudolf Hess. Tapi untuk selanjutnya tolong dikasih raise hand ya, Amang, biar kami bisa nanti secara berurut menyampaikan. Silakan Amang Rudolf. Terima kasih moderator. Terima kasih narasumber.
Terima kasih Prof. Bostang. Saya amat gembira ada seumuran kawan calon pendeta ini yang menggali ini. Jadi saya tidak bertanya, hanya memberi beberapa catatan. Pertama, mengenai Ulus Pers tahun 2019, itu bukan oleh pemerintah, tapi oleh Batak Center. Ya, jadi kita belum ada hari Ulus. 17 Oktober itu hanya tanggal penerbitan pengakuan Ulus sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah. Sementara sekarang kita sedang berjuang ke UNESCO agar Ulus menjadi warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Yang kedua, selalu disebut toba. Ternyata fakta yang disebut bukan toba. Misalnya, contoh, Anggi. Ulus yang tertinggi di Toba, di Uluan bukan penustaan, tapi si Margasisi. Itu lebih tinggi dari penustaan atau Ragidup. Ya. Lalu kemudian tadi disebut di Toba, bolomate ama manang ina, tulangna mangaleon ulus saput. Takai. Bolomate ama tulang do mangaleon saput. Bolomate ina parboru do mangaleon saput. Ima di Toba. Tapi saya mungkin menduga bahwa penelitiannya Simajuntak ini masih begitu, belum menggunakan penelitian yang akademis sifatnya. Sebab ternyata ditemukan beberapa istilah yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya dililitkan, dakya tujung dililitkan, ditujukkan, noangon tu ulus nas tuakana tua nak sauma tua dan ditujukkan satu adorana, misalnya seperti itu. Kemudian ulus perserangan yang dapat saya teliti dalam dokumen kita adalah jika seseorang satu pasangan itu pacaran, satu meninggal sementara mereka pacaran, maka ulus salah satu ulus dibagi, disirang. Ileo mai bolo bawa buru-buru na mate, dilo bawa mai tu buru-buru. Ima ulus perserangan. Itu yang saya dapat dari dokumen yang saya teliti. Ima ulus perserangan. Kemudian soal hade-hade. Hade-hade, ya hade-hade, detar ya tali-tali. Detar itu tali-tali, belum ditubai, tali-tali di parmosak. Darong dapat di biasa. Jadi di parmocak deh. Kemudian disebut salah memakai hade-hade sebelah kiri. Di beberapa tempat Anggi Sibajutak bolo sohok ripe dope dibiasakan pakai marulus di kiri di habirang imaninda tanda nah sohot ripe dope alai bolo dando mi pakai ke kiri kanan itu ima ulus di pengantin bolo godakon sada mai ulus danau di pakanahian dukoni di leos hula-hulada masada gabe dua adong ma di kanan adong ma di kiri itu tiki ditotorhon. Nah, adong ko pinihan silhodok ko taringot tu bagan ni ulus pinusan itu. Bolo di hutanami dang dito idyung di ulus. Inani ulus do. Inani ulus ido dapat tarido inani ulus dang dari tongah-tongah ini. Ya, di ujung kanan ujung kiri ido inani ulus. Jadi caripe boto boido boto buam memakai bolo ama memakai
bolo ina memakai. Saya setuju jika ada telaah lebih lanjut tentang napasaeho namangalehon ulus. Misalnya ulus waktu baptisan CD. Sekarang ini ada yang memberikan ragi hotang. Bolo di Hutanami bukan ragi hotang disebut. Pinus sirarado disebut itu. Jadi dan cukup satu. Kalau ada terdiri cukuplah satu. Kalau ada siri cukuplah satu. Benar bahwa itu mengiring atau bintang maratur. Ya, tapi di beberapa tempat kalau orang lagi ulus bulu gabe disebut di beberapa tempat itu diberikan justru pirusan suri-suri. Pirusan suri-suri. Coba diteliti nanti di beberapa Samosir dan seterusnya. Yang saya teliti ini juga di daerahnya Muara. Ringot tu pusat ulus di pengantin. Pusatnya memang pengantin. Alai ulus ulus pasamo tidak ada perjolo di pasahan. Dan ulus pengantin, ulus pasamo do buasa, halana ulus pasamo todo sikak ni manang balos ni sinamot na di leon di parana. Dabi ima di leo tu si batua di boru. Taringot tu, dan ini yang terakhir. Taringot tu ulus dijual di dung pesta, itu keadaan yang sekarang karena mau disimpan di mana? Ya, mau disimpan di mana? Jadi maka selalu saya katakan di forum kami juga 3E itu, esensial, efektif dan efisien. Esensial, efektif dan efisien. Alalido pola ukur hepe leono ulus beleono bola pengantin. Di Jakarta wata pikiri bangorui ulus. Tang na bangorui sangat. Alai tabadi nang natahatay na kiring. Nau jorbut doai nagodangam mangulusi hula-hula aka edna swede dehon. Ede maumere, poco-poco dan lain-lain. Ipe tonggo parohahono ni hamnau poso. Anggo hami akal tua ra. Maul Pak Amang Rudolf, apakah ada pertanyaan pernyataan lagi Amang? Imajo alada upasahati sebagai apresiasi tuna posoro. Alai saya berharap dilanjutkan lagi. Ada beberapa konsep di situ yang berbeda dari fakta di lapangan. Perporsea doau. Jalahu hutodo akaparadaton di Porsea 1 tahun. Jalah ada huteliti dan ulus. Oke, Mak. Boleh, Mak. Siap. Makasih Amang Rudolf. Moderator. Boleh, ya, Mak. Ya, di sini ada banyak pertanyaan dan pernyataan Amang dan Nina. Sambil mungkin supaya lebih enak langsung dan boleh disampaikan dengan ringkas karena sangat banyak dia di chat. Kita mulai dulu dari Amang Pardosi, Amang Perlindungan tadi ada membuat chat. Silakan Amang, boleh diringkas aja dulu nanti kita lanjut lagi di sesi berikut. Silakan, Mang. Baik, saya mau bicara tentang ulos saput dan ulos dan tujung. Itu saja. Itu tergantung daerahnya. Kalau yang saya amati, perlu kita bedakan dulu toba ini maksudnya kita definisikan. Bisa toba itu dalam arti bekas Kabupaten Tapanuli Utara itu dianggap toba, atau secara spesifik ada toba Holbung dari Balige sampai Lagu Boti dan sebagian Porsea. Kita bicara dulu di toba Holbung. Kalau di toba Holbung, Balige sampai Lagu Boti sebagian Porsea, tujung dan saput itu dari hula-hula.
Itu yang sering persoalan kalau ketemu dengan Silindung. Jadi mereka kekeh itu adalah semua dari hula-hula. Kalau di daerah Kumbang, di Lok Sanggul yang pernah saya hadapi, kalau tujung dari laki-laki itu dari tulangnya. Tapi kalau tujung dari ibu-ibu dari hula-hulanya. Demikian juga saput. Kalau saput dari laki-laki dari tulangnya, kalau saput dari untuk perempuan itu dari hula-hulanya. Di daerah lain, Silindung misalnya, kalau tujung baik untuk laki atau perempuan selalu dari hula-hula. Saput kalau untuk laki-laki dari tulangnya dan untuk perempuan dari hula-hulanya. Itu yang saya amati dan saya alami hadapi. Demikian, terima kasih. Ya, mulai di Amang Pardosi. Tadi ada juga pertanyaan itu, Amang, sudah dijawab ya. Walaupun sebenarnya kita sepakat, Amang, ini nggak boleh bersikeras kan? Karena beda tempat. Ya, saya hanya cerita apa yang saya amati dan saya hadapi di Jakarta. Siap, Mang. Kita kasih sama Amang Darwis dulu, Amang Darwis Hutahuruk. Amang Dharma. Amang Dharma ya, maaf Amang ya. Amang Dharma Hutahuruk. Silakan Amang bersuara secara singkat aja ya. Kita kasih waktu. Mau lihat emang. Jadi sebetulnya mau catat di chat itu. Jadi ini perjulu nahuat tusi holan kehamilan perjulu dua dong ulus todi. Jadi songonau rupanya anak ketujuh yang dapat be ulus todi inoku. Holan perjulu do. Jadi mungkin perlu dianalisa maknana. Ngolosan nari dan ulus todi begorra ke. Ulus mula gawe. Nah, jadi mula gawe berarti memang holan anak pertama. Kira songoni mah pangat tafsir rupanya. Jala molona waktu si ulus todi ala gudang najulu modding ina tiki melahirkan. Jadi dilihat mau ulus todion hira sikak ninongna asasai jonok lau mangalian sumangot tu buruna hira songoni mah ala dauru utani inongna dohot burunon. Jadi ulusoma sikak ni todi manang badan ni netu-etuana asa adong semangat ni naneng melahir konon. Hira songni mak napar julu. Napa dua hon nakining molo ulus nasora buruk. Au yakit doa hita songon halak Jawa. Akka golongan-golongan ningrak do namar pesta. Jadi nakit upamana ujuk dona balga, ujuk dona geleng, alai najulu kupikir ya ka golongan raja-raja do nama rujuk. Bahasa udah kosong ini najulu hingot adong golongan martangga gonop, adong martangga gajil, adong perhariara. Jadi molo ulusna sora buruk, ira dan ada kemungkinan nih pertangga gonok mangalian ulusna sora buruk. Biasa diri pedang adong tanona kan. Jadi ya ke golongan raja-raja do kurasa nabui mangalian warisan nih ngomajor pane. Tu helana ima ulusna sora buruki. Nah kedua hon nakening di bawah molo pamana dong nasirang ulus helai diubah gawe ulus persirangan ning major pani. Nah, sukun-sukun boha molo ulus nasura burukon. Diucak domse molo pemana sirang mananga boha do hira-hira perilakuna. Molo hingot ne julo adong nasirang molo bawaidu nomor salah ikut di paula do molo buridu nomor salah ikut di paula perburu do sudi do tak biaya-biaya. Si 70 lopit. Itu pun lopit, udah ngeke. Jadi tersoni marwani. Jadi memang ikon uluson memang ikon digali dulu sangat mendalam. Soalnya dokon ni Amang Rudolf nak keningan ya mudah-mudahan
unang meradian Pak Daniel alanga lulus anga saibe unak sonetong mulubui tong mau gabi digali adong go cukup saya terus nah sering terjadi saya ada dunian ada tindak apa nak gabi adong ada Cilidung adong ada di Toba adong Holbung adong Samosir nasing jadi memang apa itu perlu diteliti kira-kira di dia sebetulnya persirangan puasa gabi berbeda-beda gabi adong umpamana air gudang air laut tapi sebetulnya sarupa dua dati sebetulnya ada Batak nih ngomong rupanya. Kira soalnya mak mulai te godang. Serta bi. Ya, mulai dia mang Dharma Hutauruk sian Cimanggis. Jadi naking adong suku-suku anon sehaligus manon ditanggapi sian Lai Daniel teh manang do amang boru postang do na asing na tutonami. Di lab kami mah musai tiki tu amang tumbur silalahi. Naking adong suku-suku nyamang di chat asal langsung Victor dapat. Silahkan Amang. Secara singkat Amang Tumbur. Jakarta. Ya, maaf lama nggak ikut saya, tapi ini saya pas lagi disampaikan tadi ya langsung nimbrung aja. Terima kasih luar biasa. Kasih Amang Pendeta Donedi dan terima kasih buat Pak Daniel ya. Ini selama ini banyak kita tahu ada, tapi tidak baru saya dapatkan suatu rangkaian yang utuh, ya dijelaskan seperti ini. Saya juga pernah mendapatkan suatu debat yang cukup panjang ya, waktu saya ke Bontang. Kebetulan kami ini dari Samosir, saya yang di sana lebih dominan dari Toba. Akhirnya saya nggak mengambil kesimpulan adat itu nggak tinggal kesepakatan karena cara pandangnya yang berbeda-beda. Setiap lokasi dia tinggal akan berbeda cara pandangnya. Tapi tujuannya sama kalau saya lihat. Ya, tinggal nggak bisa ngotot-ngotot. Ya memang air godang laut itu tadi ya itu salah satu solusi untuk supaya tidak ada perbedaan kan gitu sebenarnya. Tapi kalau boleh tadi memang menjadi satu akan lebih bagus, tapi mungkin tidak akan bisa ditemukan lah. Itu akan menjadi proses nanti mana menarik, mana yang lebih dominan orang akan mencontoh ke situ. Itu Amang Pendeta Pakpahan. Ya saya hanya yang di dalam pertanyaan saya yang di chat itu aja saya udah lupa pula tadi apa yang saya chat karena sambil ada kegiatan saya juga. Terima kasih Amang. Horas. Iya. Jadi tadi pertanyaan Amang Tumbur, ulos togu-togu apakah diberikan tulang pengantin? Apakah ini ulos? Oke. Maaf ya. Jadi gini memang, saya baru dengar ini juga Pak Daniel kalau udah ada ulus togu-togu ya. Selama ini kalau pengantin itu kita bawa ke rumah, biasanya di rumah itu hanya datang kasih ulus kasih boras seperti tadi sebagai resmi pengantin itu dibawa ke rumah. Biasanya tidak ada lagi ulos, ya. Tapi ulos togu-togu tadi baru, apakah sama dengan ini kalau kita lihat ya di Jakarta ya, begitu terakhir itu kan ada dari tulang dari si pengantin laki-laki itu dikelilingkan, bahkan tidak ada lagi ujungnya gitu ya, dikelilingkan sampai baru dinaikkan ke pentas lagi. Apakah itu yang dimaksud gitu maksud saya? Atau apakah yang ulus tadi yang laki-laki itu hanya modifikasi yang sebelumnya tidak ada atau punya makna enggak dalam filosofi adat Batak itu? Terima kasih. Oke Amang, terima kasih Amang Tumbur. Kita lanjut lagi karena beberapa tadi sudah ada saling menjawab. Siapa tahu ada makna yang sama. Kalau sama mungkin di skip aja Amang dan Inang ya. Ini dari Inang Donda Siburian. Silakan manggil Mak Tua aku. Mamaku Buru Siburian ini. Silakan Mak Tua. Ya, Horas Mulyate. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Donda dari Jakarta, Mang Inang. Iya, tadi saya baca dari slide-nya itu keterangan mengenai mate Paralangalangan dan juga mate Makar. Di situ dituliskan bahwa yang meninggal itu mendapatkan ulos ragi hotang. Sementara saya secara pribadi ya belum pernah menemukan yang seperti itu. Biasanya tuh si bolang yang dikasih
karena saya sudah mengalami gitu ya, waktu suami saya meninggal itu diberikannya si bolang dari pihak tulangnya suami, dan saya dapat ulos tujungnya juga si bolang, seperti itu. Jadi saya mau tahu juga di mana yang mendapatkannya ragi hotang, seperti itu. Kemudian kalau boleh ada pertanyaan lagi, Amang Inang mungkin bisa bantu saya menjawab pertanyaan saya. Saya ada usaha yaitu prewedding dengan kostum Batak, yaitu menggunakan ulos-ulos kuno gitu ya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah boleh menggunakan ulos ragidup atau ulos puca sebagai bagian dari kostum tersebut. Sementara kan ini masih calon pengantin ya, gitu. Secara ya mungkin dari etika dan semuanya itu apakah boleh atau tidak? Karena saya pernah pakai ulos tersebut dan saya jujur saya mendapatkan komentar gitu dari seseorang, tapi saya akhirnya memberikan jawaban seperti ini. Sebenarnya ya oke lah itu secara adat ya, tapi ini saya juga ingin memperkenalkan ke teman-teman saya orang Batak bahwa ulos itu sebenarnya banyak macamnya gitu, banyak ragamnya, bukan hanya sadum ragi hotang aja gitu, tapi ada bermacam-macam gitu. Tapi secara pandangan dari Amang Inang, apakah hal tersebut boleh atau tidak? Mau lihat teh, udah. Oke, terima kasih Mbak Tua. Siburian ya dari Jakarta. Ini kita catat pertanyaannya kan. Sepertinya kalau kami baca Bang dan Inang di chat ini ada mirip-mirip gitu, cuman supaya lebih lega ya, langsung aja kita kasih lagi sama Amang Hasyahan. Silakan Amang, jika ada yang mau disampaikan. Oh ya, terima kasih. Cuma tentang ulos dari orang tua laki-laki, itu setahu saya bukan orang tuanya, tapi dari tulang hula-hula pihak peranak ya. Itu yang boleh memberi ulos. Cuma ada satu pertanyaan ini. Di Jakarta saya lihat, ulos tujung yang bukan seorang tua, itu langsung dilepas di acara pemberangkatan atau di ambulans. Kira-kira bagaimana ini? Ya, biasanya ungkap tujung itu kan setelah kembali dari udian atau beberapa hari minggu setelah itu. Biasanya itu saya tahu tanah Batak. Mau lihat ya? Oke Amang, terima kasih Amang. Ya ini pertanyaan kita catat ya. Kenapa pada saat kapan itu ulos tujung itu dilepas gitu ya kira-kira ya? Diukap ya. Ungkap tujung. Ya, ungkap tujung ya. Mulai ya Mang. Ada lagi di sini Amang Dani Butar-Butar Opung Aura dari Samosir. Silakan Amang. Apa udah live kah? Iya. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya saya adalah pamaheon taringotu uluson, cara menggunakannya. Ubereng wae nga bebas sembarang. Ulus ni bawa dipakai tu ulus dipakai buru-buru, ulus ni bawa. Ini masalah. Nah, kedua kon tentang penggunaan nakit bisa bola siamun ya, saledang mailok anggo nah diadapun provereng kon kurang gope cara menghadang mengkadakot tu anak di siamud do arai pangalpina ada dua macam. Saya lipatan naik dopak takuhuk. Saya naik na lepas dopak siamu. Ronggo balik na muse lipatan naik dopak luar. Artinya mau nasida madokon ikut dopak luar do na sumber lipati. Asa muluarong haro guarda ka sesuatu boy langsung lepas.
Wado tutu taringot tusi. Jadi dua hal. Sadanai taringot tu molo tahatai ulus berarti tu adat do. Adat carla do tortor. Hubungan nina tuluon penggunaan ni godang anggun lain ngamusbe. Lai godang sebangunan tortor do ulus. Tuluon dang boyo berpisah. Kemudian itu kayak ada di teliti amang Daniel semacam taringot tu pemanfaatan ni itu duon alan waing molo ada warna molo anortor mardomu matu sinakinani na orokoni asam barang jolma menggunakan ada warna menggunakan ulus di panortorope bagi acara adat pe tang surebe hitaon na mga tusi taringot tu golit ni pemakaian uduson. Tarima na boy husukut tu damang Daniel. Salut untuk Pak Daniel Simajuntak, ya generasi muda penerus Molade. Ya mulate diamang butar-butar sian samosir. Oke, kita berikanlah waktu untuk menjawab kepada narasumber dan amang buru bostang atau yang natutuan yang lain yang akan mau memberi jawaban. Pertama-tama kepada Lai Daniel. Silakan Lai. Oke, Molate. Terima kasih untuk Amang Inang semuanya. Luar biasa masukannya. Kami juga jadi makin semangat, tapi semoga diberi kesehatan juga ya Amang Inang ya, bisa menggali lebih dalam lagi. Terkait tadi Amang Rudolf Hess gitu kan. Serai. Masih right. Tadi baca apanya Amang? Baca akun Zoom-nya gitu. Jadi Amang Rudolf tadi mengenai Ulos Fest itu dilakukan oleh Batak Center gitu, karena memang kami melakukan penelitian tentang ini kan dari artikel-artikel dan beberapa sumber terpercaya langsung dikontak juga gitu memang Mang, dan beberapa tulisan itu juga mengatakan kerjasama gitu Mang, Batak Center dan pemerintah untuk melaksanakan Ulos Fest itu. Tapi terima kasih Mang, kalau memang kami mungkin lebih percaya sih kalau gitu, kalau Amang memang bagian dari Batak Center ketika melaksanakan Ulos Fest itu. Tapi untuk mengenai 17 Oktober itu Mang, itu udah di beberapa forum diskusi Batak juga, Batakologi juga, 17 Oktober memang ditandai juga di kalender Batak sudah masuk Amang. Koreksi saya jika saya salah Amang Inang, sudah masuk sebagai hari Ulos gitu. Terkait hal yang lainnya kami terima masukannya Amang, semoga perbaikan lagi lebih baik terkait tentang hal-hal yang telah Amang sampaikan. Tapi sedikit tentang kebetulan Amang bilang tadi Amang dari Porsea gitu kan. Saya juga melaksanakan penelitian di Porsea itu, saya narasumbernya Amang Insinyur Monang Mai Pos Amang, yang ada di Huta Tinggi Lagu Boti. Jadi mungkin agak lebih kental gitu pemahaman tentang ulosnya, maka saya memilih Amang Insinyur Monang Mai Pos yang kebetulan itu adalah uluan dari Ugamo Parmalim di sana gitu Amang. Jadi mengenai perbedaan pendapat tadi mungkin bisa menjadi satu kesatuan nantinya dalam di kemudian hari di penelitian selanjutnya. Terima kasih Amang. Untuk Amang Dharma Huta Uruk tadi terima kasih juga masukannya Amang terkait tentang opsionalnya Ulos Nasora Buruk. Tadi saya karena mengejar waktu ya Amang ya, mohon maaf Amang. Ada di slide yang saya bagikan itu Amang, ininya catatannya begini Amang. Kalau Ulos Nasora Buruk itu sebentar ya Amang ya. Kalau Ulos Nasora Buruk itu tidak boleh dijual walaupun itu sudah diberikan kepada penerimanya, kepada pengantinnya, bisa dijual Amang serta secara langsung, karena memang harus ada pemberitahuan. Nah, permasalahannya bagaimana jika
pasangan yang diberikan ulos nasora buruk itu berpisah gitu ya Mang ya. Itu memang belum sampai ke kajian saya, tapi mungkin koreksi sekali lagi ya Mang Inang jika saya salah. Karena hak kepemilikan itu adalah hak pakai, ulos nasora buruk itu mungkin hak pakai, maka ada istilah dikatakan tadi tidak boleh dijual sembarangan serta merta bisa hak milik total gitu. Jadi hak pakai. Jadi ketika itu berpisah maka sekali lagi mohon maaf Mang Inang, koreksi saya jika saya salah, akan dikembalikan lagi kepada pihak parburu ataupun si istri gitu. Jadi beberapa itu dari Amang Tumbur juga tadi masalah fleksibilitas adat memang betul Amang, tapi itu bukan ulos togu-togu ya Amang ya, Amang Tumbur. Itu maksudnya bukan ulos togu-togu tapi ulos lobu-lobu Amang, karena memang ulos Batak yang hasil dari pencarian kami juga memang ada mengenal ulos lobu-lobu yang memang tidak memiliki ujung di ulos itu. Jadi dia memang seperti bentuk lingkaran ataupun ini, karena memang makna filosofinya juga dapat ketika kami membahasnya itu sebagai bentuk suatu bumi ataupun kehidupan kosmik gitu Amang. Jadi sekali lagi Amang itu ulos lobu-lobu Amang. Untuk Inang Donda masalah ragi hotang itu ataupun Sibolang ini memang sedikit bukan sedikit tapi sangat kompleks ya Inang ya, karena ketika memberikan ulos pun sekarang mempertimbangkan keadaan ataupun daerah, kondisi ekonomi bahkan Amang Inang. Ketika dia tidak sanggup memberikan ragi hotang, maka akan bisa diberikan bahkan sampai ke sadum gitu. Iya, Mang. Jadi itu yang kami temukan faktanya di lapangan. Tapi untuk ketika ragi hotang dan Sibolang dalam praktiknya kedua ulos ini memiliki kedudukan yang sama Inang. Jadi Sibolang dia memang lebih banyak digunakan untuk acara-acara kedukaan ataupun kematian seperti itu. Jadi tadi juga ada, boleh nggak kita menggunakan ulos puca atau ragi hidup di usia yang muda ataupun untuk memperkenalkan fashion? Kita mau bilang ulos itu begini loh. Iya, begini Amang Inang. Dan yang kami temukan memang awalnya ulos itu memang hanya pakaian biasa gitu. Awalnya itu hanyalah selimut. Awalnya ulos itu hanyalah pakaian biasa. Tapi kemudian dengan pemahaman yang mulai berkembang, dengan asimilasi, dengan perkembangan, akhirnya ulos itu memiliki makna filosofi. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini, bisa nggak kita pakai ulos pusa atau ragi hidup itu begini? Apakah kita bisa untuk memundurkan kembali ketika pengetahuan tentang ulos itu sudah mencapai puncaknya, apakah kita mau menurunkan itu lagi gitu Amang Inang? Ketika kita sudah mencapai suatu pengetahuan tentang ulos yang ataupun pemaknaan tentang ulos yang sudah cukup tinggi di tingkat spiritualitasnya, apakah kita mau turunkan lagi gitu? Mungkin itu yang menjadi pergumulan saya pribadi Amang Inang. Untuk Amang H. Siahaan, Bapak Tua, terima kasih Bapak Tua tentang tulang para anak, bukan orang tua para anak ya Bapak Tua ya, yang menyampaikan ulos pengantin itu. Terus ulos tujung di Saurmatu itu kapan dilepasnya? Ini mohon maaf sekali lagi, ini pengalaman kami di kekristenan, di beberapa orang Kristen, ketika peti sudah ditutup ataupun ketika masuk dalam acara kuria gitu, acara jemaat, acara dari gereja, itu ornamen-ornamen adat itu sudah harusnya dilepas seperti itu Bapak Tua. Jadi terima kasih juga untuk beberapa masukan lainnya Bapak Tua. Untuk Amang Dani Butar-Butar mengenai ininya juga masukannya, terima kasih banyak sekali masukannya Amang. Kita juga sama-sama berdoa, berjuang biar ulos juga makin maju ke depannya untuk
penggunaan ulos laki-laki dan perempuan, lipatan-lipatan penggunaan ulos itu sebenarnya kami ada datanya, Mang. Kami ada beberapa penelitiannya, Mang. Cuman seperti yang saya katakan tadi, contoh kecilnya itu di sebelah kiri yang sampaikan Amang Rudolf juga tadi menunjukkan bahwasannya dia masih gadis seperti itu ya. Karena perkembangan itu tadi, Amang. Kemajuan zaman, perubahan zaman, asimilasi perubahan karena sifat kebudayaan yang memang sifat dasarnya dinamis gitu, berubah-ubah tidak tetap. Terima kasih untuk semua masukan, terima kasih untuk semua semangat, terima kasih untuk semua doa dari Amang Inang. Doakan kami generasi muda bangsa Batak tetap bisa bangga, tetap bisa belajar lagi lebih banyak untuk mendalami, untuk mempelajari, dan juga untuk membagikan pengalaman kami kepada dunia. Terima kasih Amang Inang. Kami minta tambahan juga dari Amang Inang juga terkhusus kepada Amang Profesor Bostang untuk menambahinya. Begitu juga dengan Amang Moderator. Kami sampaikan kembali kepada Amang Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Lai Daniel. Sebentar Amang Pardosi dulu ya. Kita kasih sama Amang Bostang dulu. Silakan Ya, Amang Budi Bostang. mau lihat ya tulang Pendeta Junedi. Saya tidak menjawab lagi karena saya kira sudah dijawab oleh saya yang luar biasa ya, Daniel Bronson Simanjuntak. Kalau saya melihat pertama-tama apa yang dipresentasikan Lai kita ini sebagai generasi muda ya. Selama ini kan banyak kan kita itu atau hampir 99% itu kan presentasi dari generasi tua ya, yang sebetulnya sudah makan asam garam tentang adat dan budaya ini kan. Jadi luar biasa lah ini, saya lihat ya, saya belum pernah menemukan artikel seperti ini ya yang lengkap gitu. Sekalipun tentunya kan wajar kalau kita itu ada di sana sini ada pendapat ya, ada perbedaan, itu saya kira wajar ya. Karena yang kita bicarakan kan adat yang dipraktekkan di lapangan kan gitu. Jadi itu apresiasi luar biasa. Saya memang sudah membayangkan ini Lai ini sebagai generasi muda yang merupakan sasaran utama kita sebetulnya ya. Karena yang kita namakan pelestarian adat dan budaya itu kan bukan untuk kita yang generasi tua kan, itu untuk generasi muda ya. Yang milenial atau pasca milenial ya, yang disebut generasi alfa, generasi Z dan sebagainya kan. Nah ini yang sasaran kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ini sudah lengkap presentasi dari Lai ini, sekalipun tentunya dari diskusi kita ini kan ada di sana sini kan saran, ada juga kritikan, ada pendapat. Nah nanti kan akan ada juga tidak mungkin kita selesaikan semua di sini kan, dan saya yakin Lai ini pun yang sudah meneliti tidak bisa lengkap memenuhi apa yang kita inginkan begitu ya. Tapi nanti kan ada videonya, akan ada rekaman, jadi bisa diikuti nanti, sehingga kita harapkan di Batak Diaspora Forum sebagai grup WA kita itu bisa mendiskusikan lebih lanjut ya, sehingga ketemu nanti kira-kira benang merahnya di mana kan gitu ya. Jadi kita akan sajikan ini dua-duanya, bahan presentasi dan video rekaman videonya ya. Jadi mohon kita tunggu nanti di Batak Diaspora Forum grup WA kita akan tampilkan. Yang kedua adalah bahwa perbedaan tadi itu menurut saya ya, misalnya di Toba ya, yang memberikan ulos saput, ulos tujung itu siapa, di Humbang siapa. Saya kira ini wajar karena dahulu itu kan memang walaupun dekat tapi kan jauh karena komunikasi kan tidak mudah kan gitu. Jadi wajar kalau antara satu luat dengan luat lain itu berbeda, ada perbedaan. Tetapi menurut saya benang merahnya ada. Yang jelas kan ada ulos saput, ada ulos tujung kan. Soal siapa yang menyampaikan dan itu bisa ada perbedaan. Menurut saya wajar ya. Apalagi misalnya tadi ya di perkotaan itu tadi kan ada misalnya
ulos Tujung itu sudah diambil ya, atau sudah apa namanya, dibukakan sebelum sampai di Udean kan gitu. Mungkin ini kepraktisan kan gitu. Inilah yang kita hadapi ya, kenyataan di lapangan ya. Karena ini nggak mungkin kan orang nanti balik lagi ke rumah itu, padahal semua itu kan jauh-jauh rumahnya di Jakarta misalnya, itu sulit ya. Jadi ini akan soal-soal kepraktisan lah begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mungkin yang tadi belum mungkin jelas ya, disampaikan itu bahwa saya kira sudah ada di presentasinya Laisa ini. Artinya ulos itu kan harus dari atas ke bawah ya, secara adat ya. Jadi posisi derajat secara adat itu lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah itu kan, dari hula-hula kepada helanya dan burunya, dari hula-hula kepada orang tua pengantin laki-laki kan gitu, dari orang tua pengantin putri. Jadi dari atas ke bawah ya, kakek atau ayah kepada cucu, hula-hula kepada buru, abang kepada adik. Nah, yang saya pernah lihat itu ya, karena berbaris kan, waktu mengulos itu kan berbaris, misalnya rombongan dari hula-hula ya. Nah, ikut di situ burunya ya. Misalnya parburu lah ini ya, dari parburu menyampaikan ulos kepada para anak kan gitu ya, ulos kepada pengantin. Nah, padahal di situ ada juga bere yang ikut di belakang, ya. Nah, bere itu kan tidak menyampaikan, dia kan yang menikah itu di atasnya, ya. Itu kan adalah hula-hulanya sebetulnya, kan gitu. Nah, buru bisa, ya, karena itu kan buru itu kan bisa dianggap kakaknya pengantin putri kan gitu. Ya, sama-sama buru A lah misalnya. Tapi kalau sudah ke bere, ya itu kan sudah di bawah itu. Jadi ini marabalangan sudah menurut saya. Nah, jadi ini yang kita hadapi. Gimana caranya ini? Karena ini kan tadi Laisa ini kan menyampaikan ada filosofi, ada makna, sehingga penggunaannya itu benar gitu kan. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, tapi zaman sekarang itulah yang kita hadapi kan. Jadi tadi sudah disinggung kalau tidak salah satu tadi saya peserta itu ya marabalangan, ede-nya juga marabalangan. Lai Pardosi sudah sering menyampaikan ini. Jadi gumodang uramna daripada dekenya kan gitu. Itu dikatakan begitu, termasuk itu tadi apa lagu-lagu itu tidak tepat gitu kan. Nah, jadi itulah barangkali sementara yang bisa saya tambahkan gitu ya, mengenai hal ini. Jadi tadi ada satu hal yang pertanyaan tadi kepada Laisa ini ya, narasumber, ulos jangan dijual kan gitu ya, atau ya karena ratusan ulos itu kan banyak kan langsung dijual ke misalnya Senen atau kemana ya. Nah, kalau ini misalnya ini kurang tepat ya, karena tadi ada filosofinya ya. Tapi kalau ulos itu misalnya dipakai lagi, bagaimana? Dipakai misalnya mengulosi ya. Kan kita itu dapat ulos 100 misalnya sebagai pengantin. Nah, kalau kita pada suatu waktu mengulosi lagi kepada misalnya sebagai hula-hula ya, pada suatu ketika pihak hula-hula gimana itu? Apa oke gitulah. Pas atau ada kekurangannya gitulah. Saya kira itu dulu. Tulang pendeta Jonedi. Terima kasih Amang Guru. Ya, untuk Amang Pardosi kita tahan dulu ya Amang ya. Ini ada Amang Patan Sinurat yang sudah raise hand. Silahkan Amang. Nanti setelah itu ke Inang Uli Arta Panggabean. Mohon nanti Nang kasih respon sebagai penggiat ulos. Silakan Amang Patan. Ya, tolong nanti singkat dan jelas ya Amang ya, supaya ada kebagian. Oke. Mulate horas kita sudah. Jadi sangat motivasi buat naposo. Sebenarnya akhirnya di sini bagaimana urutan diulusi. Artinya mulai konvensional penilaian
70% ngahir edisi, tinggal 30% naik akar persinnya bung nama boton. Akar raja perkata. Imajo. Alai songon masuk ke senal sebab sing penelitian sebenarnya ulus pasamut aslina najulu dah duai sada lihat tuama imendok na ulus raja tuan yang uluan sada ulus tuina imendok na ulus gom-gom dang par gom-gom jadi belakangan on ulus pasamut 3 bisa ada nama ulus sedua sa alemolo aslina memang iso dang dibahasi ubereng ulus pasamuti wala sada di dokon alemolo aslina najulu memang dang boy tulis siramu aliran do buku lalani sada may ulus tuama pasamot doda imendok na ulus raja manang tuan yang nguluan manang hanguluan pacarian manang molis tila sonari nama cari sada nai ulus tuina mendana ulus gom-gom tangkar gom-gom ulus gom-gom do ala naina do papunguhon atur songon ima imajo asilan jum sing penelitian na tulang niba si Daniel. Napa dua hon ulus nasora buruk holang istilah doi. Ulus nasora buruk itu bukan bentuk kain. Jadi tidak perlu dibahas di sini. Holang istilah di ini kita bahas kan ulus yang bentuk kain, yang berbentuk kain. Molo ulus nasora buruk holang istilah doi. Adalah bentuk hauma. Nah, hauma. Atau songoni do. Baru museng nak dok naik ulus lobu-lobu. Tikos deh lobu-lobu. Alana molo ditamar laut dia lamat do. Molo Jakarta alai gedung idok ma ulus togu-togu sarwangan. Dang do nabi lobu-lobu idok ma ulus togu-togu ima molo Jakarta. Alai molo di hitan na jolo ya lamat do. Jadi dang pas obu pengantin ni ibu do museng tu bagasan. Ido tong idora nedok ni na harus lebih diteliti ison tulang ni basi Daniel nang penaposan ijo tulang alam harga majutak saya bam sing penelitian nga jalan nak kaning selanjutnya nga di patorang tulang sirajagu gutong ima jo molosian siana mulata mak buti mak iya mulate dia mang sinurat tu inang uli silakan inang Horas madihita salubuna ibotoku pariban aka anggini badison. Jadi muliati madi itu si Daniel presentasinya padat dan rasanya berat sekali. Tapi saya akan menanggapi dari segi praktisi itu. Saya bukan praktisi adat dan juga belum melaksanakan adat karena anak saya masih kecil juga. Tapi saya akan menanggapi dari segi praktisi bertenun, partonun. Saya partonun, spesialisasi saya sekarang partonun raghidup. Saya sekarang partonun raghidup. Dulunya saya juga partonun mangiring. Karena itu satu jalur gitu, di mana ada mabain ulas todi kan selalu juga dipesan mangiring, makanya saya mempelajari keduanya. Lalu sebelum itu saya juga martonun mandar, bertenun songket. Tapi saya melihat kecenderungan bahwa ketika saya bertenun songket itu, dia arahnya ke passion, ke kain, dipakai sehari-hari. Tidak ada ruhnya di situ. Tidak ada kekuatannya, tidak ada pasu-pasunya. Ilmunya juga cetek. Makanya saya belajar bertenun ulos. Nah, ibu saya, opung saya akan 100 tahun tanggal 4 Juli ini kalau masih hidup. Dia meninggal usia 98 tahun juga partonun raghidup. Jadi opung saya, ibu saya sendiri partonun raghidup. Jadi partonun raghidup saya itu juga diwariskan dengan cara-cara seperti cara-cara tradisional gitu. Saya membuat kayak mengilik juga, minta diajari juga gitu ya. Alat-alat saya juga diitak gurguri gitu. Jadi kalau latar belakang keluarga saya dari bapak, opung saya dari bapak saya pengabdian itu pendeta, bapak saya juga pendeta gitu. Jadi di dalam keluarga ini ada dua aliran yang harmonis gitu. Saya juga pernah bicara mengenai ulos
di IAKN tentang menyelaraskan kekristenan dengan adat gitu, bahwa ada harmonisasi lah, bahwa ini enggak selamanya apa yang di tradisi kita itu adalah salah, lebih sesat gitu. Kedengaran ya Pak ya suara saya? Ya, sudah. Nah, saya akan cerita ini karena tadi Ito Daniel ini Ito atau Amang ya, saya mesti memanggil ya Ito lah ya, Ito. Nah, karena Ito Daniel tadi bicara tentang Ragidup ya, ini dari Silindung. Di Silindung, di Samosir, saya baru pulang dari Samosir, namanya memang Ragidup. Tapi kalau di Toba, di Toba lah ya, Balige gitu, itu namanya Pinusaan. Ada perbedaan besar. Secara motif itu ada perbedaan besar. Tetapi kalau dari segi bacaannya, sepertinya bacaan ulosnya, peruntukannya, itu mirip, sama gitu. Kalau dari kita bicara bahwa Ragidup yang paling tinggi, ya di Silindung. Karena saya orang Silindung. Ya kalau kita bicara di Silindung, iya. Tapi konteksnya apa dulu gitu loh. Molo di nama masu-masu, ujuk. Kalau di ujuk, ya itu yang paling tinggi. Itu bertenun, itulah yang dinamakan ulos pacamot. Kalau Bapak yang tadi, tulang yang tadi ngomong, oh, songono dona jolo. Kalau di saya ya Pak ya, itu semua udah pacamot. Jadi itu ada bacaannya. Ulos yang untuk pacamot itu berbeda dengan ulos yang untuk ulos todi. Saya punya ulos todi. Ini sebenarnya ulos ini juga ulos todi. Ini untuk yang tadi Bob Ito Rudel bilang itu, yang ada bilang tadi Pak Dharma ya, bilang kalau itu untuk mulagabe, menagam harawan, iya itu betul, itu namanya ulos todi. Nah, saya punya, ini ulos todi opung saya, ini punya teman saya punya opung marga panggabean gitu, karena ini sudah bolong-bolong, jadi tidak layak dipakai lagi, dia titip ke saya untuk jadi paniruan. Saya tiru ini kalau mau membuat ulos todi gitu. Nah, ini ulos todi juga. Ini ulos todi, tapi belum belum saya terima karena orang tua saya bilang ini harus digijang nisi panganon. Aku mau tulang hadir di sini ada pisau-pisaunya gitu. Ini jadi syaratnya berat kalau ke saya. Kalau kakak saya dulu ya tinggal dikasih aja gitu. Ya. Jadi orang tua saya itu minta yang banyak ke saya. Nah, ulos itu ada dua jenis. Ragidup Silindung itu ada dari segi penampakan ada dua jenis. Ini nama roda. Tapi ada orang bilang ke saya, ini suri-suri. Saya kurang tahu ya Pak ya. Ini kan Silindung ya. Kita ngomong Silindung dulu ini. Ini nama roda. Ini nama haid. Ini nama haid. Ini lagatip. Gatip, tenun ikat yang kita sebut dengan tenun ikat itu ini. Kalau dari segi pemakaiannya akan dikemanakan itu justru tergantung di hitungannya di sini Pak. Itu hitungannya di sini. Saya Partaunun yang tahu. Ini akan diperuntukkan ke siapa? Ulos matua kah, ulos pacamot kah, atau ulos todi. Makanya harus dipesan. Jangan belilah dari pasar, dia bilang nanti oh itu pacamok don, jangan begitu. Di sini juga ada hitungannya. Ini juga ada hitungannya. Ini biasanya memang 7. Ini 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, yang ini yang agak rancu. Orang nggak tahu hitungannya berapa gitu. Kalau saya biasanya bertanya ke panuturi lah. Mungkin di kekristenan itu berlawanan ya, tapi kalau di saya itu lebih ke matematis. Hitungan di sini ini harus ganjil. Harus ganjil. Ini harus ganjil. Makanya itu juga haruslah ke Partaunun lah Pak di Hita Subena ini harus dipesankan ke Partaunun. Di Ragidup dia ada dua ada motif. Ada 2 motif itu. Inilah namanya badan najepek. Yang tadi Ito Daniel bilang bahwa berhubungan dengan bumi ya. Kalau di kami namanya badan. Ini badan najepek.
Jadi ini ditenun terlebih dahulu, baru benangnya diganti semua. Ya. Diganti semua jadi putih. Namanya itu manuluhi. Ya. Manuluhi diganti semuanya jadi putih. Sesudah diganti, itu namanya ada mangarapot. Ini mangarapot. Dari benang yang nabara ini, nabara itu warnanya merah kecoklatan atau coklat kemerahan dia. Tapi dia bukan merah. Nah, ini disambung. Ini mangarapot namanya. Jadi waktu saya pertama sekali mangarapot itu ada ritualnya, tapi kayaknya ritual itu terlalu berat ya. Saya memotong maneak sedahorbo. Itu karena sekarang udah ada yang jualan kerbau gitu ya, daging kerbau. Jadi kita cuma pesannya si pitudai doh botarna. Itu dimasak rawan, ada ibu saya yang bisa masak. Untuk pelajaran pertama itu harus ada. Jadi orang belajar marga hidup itu memang dibilang harus kaya, ya ningrat mungkin ya harus karena syaratnya berat. Beli kerbau itu mahal ya sampai sekarang. Nah, ini namanya sisi. Ini sisi. Kiri kanan itu ini di tengah, ini sisi. Ini sisi ini. Inilah yang kita sebut dengan jugia. Yang ini saya tunjukin ya. Ini jugia ini. Ini jugia. Jadi semua sisi itu merjugia. Kalau di Samosir itu ada namanya ulos jugia sopipot. Itu ulos tertinggi kalau di Samosir gitu. Di Ragidup di sana justru bukan yang paling tinggi karena apa? Putikannya ini. Kalau di bahasa Indonesia, saya juga menulis tentang tenun, itu di bahasa Indonesia namanya pakan tambahannya itu sampai di 7 atau 13 lidi. Kalau di Silindung, itu minimal 21 lidi untuk perempuan dan 22 lidi untuk laki-laki. Jadi depan yang ini kan dua sisi ini ada perempuan, ada laki-lakinya, gitu. Nah, sampai saya rasa penjelasannya segitu dulu itu. Jadi saya sebagai partonun, saya juga ingin memberi koreksi ya. Mungkin juga saya perlu dikoreksi. Kalau lobu-lobu itu begini, karena ibu saya pernah martonun lobu-lobu. Lobu-lobu itu lebih kayak ulos dalam lingkup keluarga inti. Itu tidak diadat. Tidak diadatnya. Jadi begini, kalau ibu saya bercerita, dia pernah menenun lobu-lobu. Lobu-lobunya tapi Ragidup. Itu karena ditanyakan keluarga pemesan itu ke Panuturi. Anaknya ini sudah lama tidak punya anak. Terus ada konflik di keluarga itu. Jadi perlu di lobu-lobui. Gitu. Lobu-lobu itu tenun yang tidak dipotong itu. Ini tidak dibikin rambu. Nah, dia ditanggalkan langsung dari ini ada pamapan istilahnya. Ini pamapan. Tempat menyangkutkan tenun itu, ini ditanggalkan langsung dari situ. Dibuka semua alat-alatnya, diberikan ke yang punya. Nanti setelah yang diinginkan sudah, misalnya keturunan dia sudah dapat gitu ya, rumah tangganya sudah membaik, itu digunting. Mereka yang gunting, ada juga yang partonun gunting. Barulah disiratkan. Tapi Ragidup tidak disiratkan. Dia cuma di hotak-kotangi. Hotak-kotangi itu seperti ini. Hanya segaris begini. Beda dengan kalau yang disirat itu, kalau disirat itu begini. Dia masih dikasih motif ini mirip jugia lagi begitu. Nah, kalau saya ya, karena saya memang partonun Ragidup, teknik tertinggi di tenun itu, tinggi itu maksudnya level bertenunnya, bukan kita bicara ulosnya, karena itu tergantung adat. Kalau saya menyimak tadi itu tergantung adat di mananya gitu. Nah, kalau daerah juga, keluarga juga kan
tidak semua itu kita harus meragi hidup ya, gitu loh. Ya. Ada juga ulang-ulang tertentu dia cuma pakai si bolang, si tolutuho gitu ya kalau di Samosir ya. Nah, tapi kalau soal teknik, kayaknya teknik ke level ilmu bertenun tertinggi ya memang hanya di Ragidu gitu, karena dia harus menuluhi, mengarapot, merjugia itu sampai sekarang dari beberapa penelitian akademisi bahwa mereka masih mengakui bahwa marjugia itu adalah teknik tertinggi dan terindah di tenun. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di Perpuata Saborngino. Oleate. Terima kasih Inang Yuli. Ini luar biasa nih. Cuma ya penjelasannya singkat, tapi ini bagi saya pribadi sebenarnya hal-hal yang baru dan saya baru tahu ternyata ragi hidup adalah skill seorang pertenun yang paling tinggi ya, untuk kalau dia bisa buat ragi hidup ya. Wow. Ya, mudah-mudahan di BDM selanjutnya bisa kita ini ya, kita atur Amang Boru Bostang mungkin nanti. Iya. Ini Amang dan Inang, ini sudah jam 10.01. Cuman apakah kita bisa lanjut untuk mungkin barang 15 menit lagi? Ya. Oke. Kalau diam berarti iya aja ya. Oke, kita lanjut 15 menit lagi. Ini ada Opung Posma Marbun. Silakan Amang. Horas. Senang dalam pertemuan ini. Lasraku mabege itu uli arta. Senang ya itu ya. Teruskanlah itu ilmu dari orang tua kita. Termasuk Lai Rudolf. Bagus. Memang somonido. Mulai tadok tutuhani boi adong naposo sebagai narasumber. Berani. Karena hanya orang yang berani yang menguasai bumi ini. Apapun yang terjadi nanti kan banyak kita di sini yang mendukung kan gitu. Saya teringat dari hasil merenongan kita yang keberapa, yang ke-14 dulu ini kalau nggak salah. Maka kita sepakat, ayolah kita bahas merenongan lagi tentang Ulus ini. Tetapi harapan saya mungkin tadi agak meleset karena sebenarnya setiap bahasan itu harusnya kita mengacu kepada 4W, 1H, dan 1 time, ya kan? What? Itu dulu apa? Untuk next time kita merenonang, asa hatok ditakup akadongan. Apa itu ulus? Itu dulu. Apa itu ragi hotang? Apa itu ragi hidup? Apa itu si bolang? Songonan pinat orang ni itu artanakin. Itu jelas. Baru kenapa? Kenapa itu ulus itu? Why? Bagaimana membuatnya nanti uli arta lah itu yang paling pelakunya. Saya kira paling menguasai karena turunan dari Opung itu. Saya tahu. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu yang lebih mudah juga langsung mendapatkan intinya. Kenapa ragi hotang? Kenapa harus ragi hidup? Kenapa si bolang? Nah, itu kenapa? Apa? Kenapa? Lalu bagaimana itu dibuatnya? Nanti itu Arta itu yang melakukannya. Bila perlu nanti foto-fotonya dibikin. Ini loh ragi hidup itu untuk laki-laki ini, untuk perempuan ini. Baru kapan atau siapa melakukan apa? For whom? Siapa melakukan apa? Ini dikasih oleh si matuanya jadi tujung. Tulangnya saput. Masih saputi nadi banabedo. Ada Batak. Dan muba di silindung, muba di toba. Masih saputi di manabedo. Alea ladong situasi dan kondisi dang paladong isi tulang na. Koema omat tong do hula-hula naon. Itu na terjadi sebetulnya. Jadi kita harus
standarnya memang begitu. Masih saputina di Banabedo. Molo au mate betul aku mana putiau. Tujung sian hula-hulaku. Molo istriku di saputi si matuaku tujung siatulaku matuau. Ido napas. Jadi lasro aku selinai adong naposo memang berani. Harus. Ini yang kita dukung. Dan saya kira itu Arta, tolonglah nanti difoto, lalu dijelaskan. Kalau bisa nanti saya akan bantu untuk share kemanapun itu. Ini loh si bolang. Apa? Si bolang, ulus, si bolang ini. Fotonya ini. Untuk apa? Kapan diberikan? Seperti Paropa tadi atau ulas mulagabi segala macam. Nah ini sehingga anak-anak muda kita, generasi penerus ini, cepat mengetahui. Ya generasi sekarang kan tidak mau lama-lama. Tidak ada urusan mereka kalau nggak tahu gunanya gitu. What for? Itu dulu. Terima kasih Lai Pendeta sudah berani. Dan tadi Lai Rudolf juga sudah oke. Uli Arta. Ora situ ora. Mudah-mudahan bisa next time. Adong do rawe ani itu di grup kaun. Nanti saya akan hubungi ya. Maliate. Terima kasih. Ya, terima kasih Opung. Ya, Inang Uliarta boleh disampaikan dulu nomor HP-nya, Nang? 0821 0821 6847 6847 6447. 6447. Ini WhatsApp-nya juga? Iya, Ido tong itu. Ido WhatsApp Ido telepon biasa itu. Ulah kejedo. 082 sada. Onom walu opak pitu. Onom opat pitu. Di itu Profesor Bostang adong do rasa alana itu Profesor Ido nabeng hubungi autiki asa buru marnonang diso itu Uliarta di dia do di Tarutung molo di pacurna pitu do tinggal itu. Oh iya pacurna pitu ya tahu malate ihutani kapungnya deh diutani kapung diutani Jenderal Maradin Panggabeani ya malate orang Pina masuk mah itu kan di Batak Diaspora Forum itu. Boleh. Iya. Dok mana sida. Halo. Ya terima kasih Inang Ulia. Terima kasih Amang Adris Simbarani yang sudah menuliskannya di kolom. Ya. Ini tadi ada Amang Asnar. Barangkali ada yang mau disampaikan Amang? Masih hadir kan? Sudah live ya? Oke, Amang Pardosi, tadi Amang ini ada mau sampaikan sesuatu, silakan Amang. Anang Bro. Mau lihat nggak dijawab oleh Lai Bostang Raja Gugu Kaning tentang penurunan nih tujungi sebelum berangkat itu hanya masalah praktisnya itu. Soalnya kalau dulu kan pemakaman di Jakarta hanya di tengah kota kan. Apa sudah jauh. Jadi kalau dia di Tangerang, rumahnya yang duka di BKC, pemakaman ke Pondok Rangon udah repot. Makanya hanya praktis saja itu. Itu satu. Yang kedua, saya juga apresiasi kepada Lai Daniel Simajuntak. Ya ini memang sasaran kita dulu, makanya kita dengan buka Basonang itu. Batak Naposo Marnonang itu. Sekarang di sini sudah muncul generasi muda. Kita juga salut itu. Kalau saya dulu, kalau saya bertanya, bukan jawaban yang benar yang saya nilai tinggi, tapi siapa yang mau beri respon dulu. Soal benar tidak benar, nanti kita saling melengkapi. Kita kan belajar. Jadi saya salut ini kepada generasi muda, Lai Daniel ini, terlepas dari apakah masih kurang atau tidak, saya juga yang sudah tua begini masih banyak sebetulnya yang kurang. Tadi saya banyak belajar dari paparan itu. Saya tidak pernah tahu itu ulus lugu-lugu.
sekarang paling tidak saya ngerti, kan begitu. Jadi mau lihat Pak, maaf anak saya juga harusnya join di sini, tapi lagi tugas di luar daerahnya. Kepada generasi muda muncul. Kalau bisa seperti saya ini tidak usah banyak memberi komentar lagi kalau nggak diperlukan. Kita tunggu yang muda-muda. Horas. Ya, terima kasih Abang Pardosi. Ya, ini semangatnya juga sampai ke Basonang ini. Ada Bung Marbun juga di Basonang. Mungkin nanti Inang Uli saya masukkan di Basonang ya. Jadi share informasi tentang tenun itu bisa lebih luas kan. Ya. Oke, kita sepakati ini sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Satu Amang Rudolf. Bentar dulu, Bang. Ada yang lain lagi kah? Biar kita sepakatin. Ada yang selain Amang Rudolf ada lagi kah? Amang dan Inang yang mau menyampaikan? Boy Wirawan. Oke. Siap. Yang terakhir Amang Rudolf. Silakan Amang. Kolan pabuahon du tutong-atong-ata bulan Juli dan rangka ulang tahun Museum Tekstil, topik percakapan utama adalah mengenai ulus. Ulus dalam siklus kehidupan orang Batak. Narasumbernya Palidius Siburian, orang Batak Center, yang telah mengumpulkan ulus ratusan buah. Ya mungkin itu Uli kenal. Mudah-mudahan nanti saya sudah tahu tanggalnya supaya kita mengambil bahagian di dalamnya. Terima kasih. Hanya itu. Saya tidak tambahkan yang lain. Terima kasih Pak Ditanami, Pak Pahan. Siap Amang. Ya, mulatnya Amang. Ya. Jadi demikianlah Amang dan Inang. Jum kita. Terima kasih untuk Lai Daniel, narasumber, yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik ya, luar biasa. Dan juga Amang Borbostang dan semua penanya serta yang memberi respon. Kami kasih waktu untuk Lai Harisan. Lai. Halo Lai. Ya, Ya, lagi. Kita lanjutkan aja untuk penutup ya. Mungkin dari Amang Prof. Bostang. Ya. Ini nama tulang menutup nama. Iya Bang Guru ya. Oh mau lihat Jadi pertama-tama luar biasa ini permohonan kita malam ini menurut saya ya. Jumlah yang hadir tadi saya lihat itu maksimum 42 ya. Biasanya kalau topiknya katakanlah biasa-biasa mungkin ya, itu sekitar 25 begitu ya. Jadi ini memang pernah kita sampai 100-an itu waktu asal-usul si Raja Batak itu banyak yang meminati topik ini ya. Tapi ini sudah luar biasa menurut saya, dari narasumber juga, dari kita yang menanggapi, berdiskusi. Dari Ito saya Uli Arta tadi ya, luar biasa Ito ya, terima kasih atas kehadirannya Ito. Sebetulnya ada satu lagi yang sebetulnya kita tadinya ingin hadir, yaitu Ito Sandra Nissen ya, juga kalau tidak salah menekuni juga mengenai ulos ya, tapi sedang menulis skripsi tesis katanya, jadi ya mungkin itu belum bisa hadir. Nah, saya kira sudah cukup jelas tadi dalam diskusi kita. Nanti seperti saya ulangi lagi, nanti kita akan tampilkan ini berulang-ulang di Batak Diaspora Forum mengenai bahan presentasi Lai saya tadi yang luar biasa, Lai Daniel Bronson Simanjuntak, dan juga nanti video rekaman videonya ya, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi nanti di Batak Diaspora Forum, di mana itu saya nanti akan kita masukkan itu Uliarta ya, biar nanti kita mendapat pencerahan dan di Pamorahon Parbinotoat Tatarinotu Loson, terutama itu ini kan menggeluti warnanya lah, penenunannya. Nah, termasuk tadi filosofinya ya, kenapa harus begitu ya. Nah, contohnya tadi kan bukan soal coraknya dan ya
warna kan 3 warna gitulah. Tapi cara menenunnya ya, kesulitannya, tingkat kesulitannya saya kira itu tadi kan, sehingga itu menjadi tinggi tingkatannya. Ya, yang kedua tadi saya mengikuti itu saya tadi Uli Harta tadi karena ada pergumulan saya tadi mengenai soal ulos ini banyak juga ada sementara pihak yang memandang itu sebagai keberhalaan kan gitu ya. Nah, itu tadi sudah menyampaikan itu sudah presentasi di IKN pernah. Nah, nanti kita mohon itu bisa berkenan memberikan itunya bahannya nanti kita tampilkan juga di Batak Diaspora Forum dan mungkin juga grup lainnya ya. Apa presentasi itu mengenai saya ingat tadi soal mengulosi atau menggunakan ulos dan kekristenan kan gitu ya. Saya kira ini luar biasa ini kalau bisa kita dapatkan ya. Kemudian kalau saya mengikuti soal ulos ini ya, simpel saja filosofinya kan bahwa ya ulos itu kan ada tadi saya narasumber tadi menyampaikan ada 3 yang memberikan kehangatan ya bagi kita orang Batak. Itu 1 matahari ya, yang kedua api, ketiga ulos. Ya ulos itu dalam arti selimut gitulah. Ya, itu arti simpelnya gitu. Nah, kalau matahari kan terbenam waktu matahari terbenam jam 6 atau kurang lebih kan itu tidak bisa lagi menghangatkan kan gitu. Jadi hanya 12 jam kurang lebih ya. Kalau api kan juga harus ditambah kayunya, kayu bakarnya kan itu juga tidak praktis. Maka filosofinya juga menurut saya ya bisa kita pahami juga bahwa ulos inilah kapan saja di mana saja bisa dipakai untuk menghangatkan tubuh gitu. Nah, sebagai tadi yang disebut tadi benda ya, tak benda ya tadi istilahnya ya. Jadi warisan budaya tak benda. Warisan tak benda ya. Nah, berikutnya saya hanya menggarisbawahi bahwa penggunaan ulos itu harus dari tingkatan atas ke bawah secara adat gitu ya. Jadi ini perlu kita juga pegang, jangan sampai marah-balangan gitu. Yang dari bawah yang buruh mengurusi hula-hula ya itu nggak bisa gitu kan. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalaupun tadi ada perbedaan-perbedaan antar lugat, saya kira itu kita pahami saja sebagai mungkin warna-warni dari adat dan budaya kita ini ya. Jadi yang penting benang merahnya itu tetap ada gitu ya. Jadi kalaupun dari ulus tujung siapa yang menyampaikan, ulus saput itu ya tetap itu dari atas ke bawah gitu kan istilahnya ya. Nah, terakhir itu saya kira kita harus kita pandang ya, mengulosi ini sebagai pelayanan kasih kan gitu ya. Tadi ditekankan oleh saya tadi narasumber ya. Jadi contohnya banyak terjadi misalnya perdebatan ya. Oh, itu tidak bisa diulosi misalnya ya. Misalnya ada pernikahan yang tidak secara adat gitu. Ya katakanlah pernikahan pengantin laki-laki itu Batak, perempuan non Batak atau sebaliknya. Nah, karena tidak ada adat itu tidak boleh ulos kan gitu ya. Nah, kalau dari kacamata kasih kan ya tetap aja boleh, tapi tadi ada marhadohoan, ada ulos holong kan gitu kan. Sehingga disebut namanya ulos holong ya. Ulos juga disampaikan tapi disebut ulos holong kan gitu. Artinya tidak ulos pargongkom atau pacamot itu kan tidak ulos hela ya, tapi ulos holong gitu. Nah, ini mungkin cara-cara melayankan holong ini kan begitu ya. Ada juga yang misalnya dari suku lain kok diulosi kan gitu. Nah, ini penghormatan mungkin ya. Tadi ada penghormatan. Nah, ini ulos holong juga namanya. Bukan ulos marhadohoan. Jadi sebagai seperti kado lah gitu ya. Ya, jadi tergantung apa judulnya begitu. Jadi bukan ulosnya yang penting di sini tapi ada judulnya. Mungkin ulosnya juga ada
ada juga ya, penting juga ulos seperti apa yang disampaikan untuk ulos Holong, untuk ulos Namarhadohoan apa gitu ya. Jadi marilah kita tetap berpegang pada bahwa ulos itu adalah medium atau media perantara cinta kasih antara pemberi ulos dan penerima ulos. Nah, itulah barangkali ya yang dapat saya tambahkan. Terima kasih terutama kepada saya narasumber Daniel Bronson Simanjuntak sarjana teologi. Semoga sukses ya dalam pelayanannya. Tadi saya dengar itu mau lerling atau apa jadi pendeta ya, seperti bilang saya pendeta Junedi ya, kalau salah 2-3 tahun ya semoga nanti sukses ya dalam pelayanannya ke depan, dan sukses juga di dalam penelitian ini terus menerus tentang ulos ini ya, bersama kerjasama itu saya dengan Uli Arta ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, terima kasih juga kepada Ito Uli Arta tadi memberikan pencerahan kepada kita ya. Tadi sudah ditunjukkan ulos-ulos itu ya. Tadi kan kita tidak sempat ya ditunjukkan oleh narasumber, tapi itu Uli Arta sebagai penggiat ulos, pengrajin ulos, penenun itu menyampaikan dengan jelas tadi yang mana yang mana ulus ragi hidup dan seterusnya ya. Kemudian kepada saya Pardosi ya, Pardosi yang selalu memberikan juga pencerahan bagi kita ya. Ini Pardosi ini juga rekan kita di dalam Batak Diaspora Marnonang yang katakanlah mengelola Parnonangon kita ini bersama Bere itu putra beliau itu Tulus Pardosi yang tidak bisa hadir malam ini, masih naposo ya, belum berkeluarga. Jadi kita doakan semoga segera bisa mendapat jodoh, parokap gitu ya. Jadi terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir malam ini. Kita bersyukur bahwa Parnonangon kita dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, dan sampai bertemu nanti di Parnonangon berikutnya bulan depan. Biasanya kita hari Sabtu, mungkin minggu ketiga atau keempat ya. Nanti kita tunggu bulan depan. Menarik juga, sangat menarik nanti topiknya bulan depan. Nanti kita munculkan ya pada awal bulan. Mau lihat ya tulang Pendeta Junedi, tulang saya Harisan Boni. Tuhan memberkati. Mau lihat ya? Amin. Oras mandita salutna. Kita tutup dalam doa ya. Iya. Iya, kita minta kesediaan tulang Perlindungan Pardosi untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di Bapa di sorga yang kami panggil Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau pada malam ini acara kami Marnonang melalui Zoom telah berjalan dengan baik. Kami sangat berbangga ya Tuhan, bersyukur bahwa di tengah-tengah generasi muda kami, mulai Daniel, Simanjuntak, Tuhan hadirkan yang bersedia mengeluti tentang budaya kami, terutama mengenai ulos. Kami beliau Tuhan yang mendengar juga bermaksud untuk bekerja di dalam Tuhan dan juga untuk bertesis, kiranya Tuhan ikut memberkati beliau sehingga pekerjaannya bisa selesai dan beliau menjadi alat Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan tutup acara ini, kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Dan jika kami akan beristirahat pada malam ini, jagalah kami semua Tuhan, dan bangunkan kami besok pagi, agar kami bisa pergi kebaktian ke gereja sesuai dengan gereja yang kami ikuti. Dan jika di antara kami ada rekan-rekan kami yang tidak bergereja atau dengan agama lain, juga berkati mereka Tuhan. Ya Bapak, kami orang-orang berdosa, ampuni dosa kami, biarlah segalanya sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan dengan keyakinan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami. Amin.
Amin. Horas Manita. Moras. Horas, selamat malam, selamat beristirahat. Iya. Unang lupa Mang Tua Rudol. Horas. Mang Tua Rudol Sirait. Unang lupa Pabuahon Aida bertemu ini. Solo Mang. Ya. Solo Harrison. Iya. Terima kasih. Horas tulang. Ya, yang guru. Horas tulang. Mau lihat ya, di moderator. Ya, guru ya. Ya, izin live